Tuhan gitu ya. Ya kepada Bapa. Yang menyerahkan nyawa ini Tuhan atau bukan? Iya, dia yang ada yang tertulis ya ikutin aja yang tertulis. Iya, artinya Tuhan ini nyawanya diserahkan kepada Tuhan. Bapa, Kemudian kepada Bapa. dia Kepada mengambilnya. Bapa. Bapa kan Tuhan, Bang. Iya. Ya, Yesus Tuhan toh. Ya, jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kemudian diambil lagi nanti gitu loh. Betul? Iya. Nah, jujur lu jawabnya nggak apa-apa. Gitu dong jawabnya. Iya. Kita nggak Memang maksa itu kok. yang Lanjut tertulis dulu, ya, kita- kerubutin lagi. Bentar. Aku izin Terus ya dari masalahnya tadi di mana soalnya mau gitu loh, bicara Pak? dari tadi. Ada masalah, Pak. Kita ini nggak nyari masalah. Yang penting ada jujur. Gitu loh. Nggak ada nyari masalah di sini. Kita ini diskusi persahabatan. Kita ini menghormati iman kepercayaan Anda itu loh. Kita nggak mau menghakimi Anda di sini. Yang penting Anda jujur. Selesai sudah gitu loh. Lanjut Ibu Bu, kerubutin lagi. Ya izin ya, kami soalnya kan- tadi kami orang kepotong Kristen juga itu kan harus belum. jujur, Pak. Kalau iya katakan iya, nggak boleh lain. Ini gimana? Kalau iya katakan ya apa itu? Ya. Ya, dilanjut coba Uti Khadijah, silakan. Kalau Bahasan. kalau iya katakan iya, kenapa dibantah? Kalau dikatakan Yesus sama Israel, Allah itu Tuhan satu-satunya, mengenal satu-satunya Tuhan, kenapa dibantah? Kenapa jadi tidak? Kenapa jadi tiga? Anda mengerti kan Kerubutin lagi. perkataan ehad itu? Anda mengerti perkataan orang Israel ehad itu? Jangan bawa Israel abang, Anda beda Tuhan dengan Israel ah. Di Israel nggak ada yang menyembah anak orang lah. Bang Handi, Udah lah, jadi banyak ini banget. Tuhannya Ya, dia lanjut. yang mana nih Bang Handi? Maksudnya dia jadi Tuhannya yang mana tadi? Dua. Ada dua berarti. Dua. Kan tadi ada Tuhan komunikasi sama Tuhan, Tuhannya dua. Iya, oh berarti Tuhannya ada dua itu ya? Iya. Kembali lagi. Tapi kita nggak boleh Kembali maksa lagi. orang. Dengerin dulu bang. Konsep Kita ini Tuhan nggak kalian itu boleh maksa beda. seseorang. Bahwa Iya. dia Tuhannya dua, kita maklumi gitu loh. Biar Loh. saja. Kan makanya kita udah sepakat bahwa konsep ketuhanan kalian itu adalah terbatas. Dia nggak bisa datang ke bumi. Siapa bilang? Bumi. Emang Kau di bilang mana? hancur, Di tapi mana? dalilnya pun nggak kau kasih sampai Ada, sekarang. loh, dari tadi saya mau ngasih loh. Dari tadi saya mau Kasih ngasih. Justru dalilnya mana? tadi biar gue ajar lagi nih. Justru kalau Tuhan Iya. datang ke bumi membuat dirinya terbatas. Bayangkan bang, kalau Tuhan turun ke bumi, bayangkan dalam kandungan sempitnya bang. 9 bulan menderita dalam kandungan bang. Tuhanmu itu menderita Iya. dalam kandungan. Mana dalilnya menderita? Ya, terus ngapain Mana dalam dalilnya kandungan dia? menderita? Tuhan loh itu. Ini dari tadi ya dia bilang mana dalilnya kayak so yes aja ya dikasih dalil aja ditolak gitu kan. Nah, Mana dalilnya? kalau tadi ya dalil di dalam Bible-mu kan kamu tolak, kamu nggak percaya. Ya nggak kaget sih, Iya. memang kalian kan selalu melawan Bible ya kan. Oke, kalau di dalam Islam ya di dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam No, Ahmad Al-Quran, sama Ibnu bukan hadis, Umar. bukan hadis. Al-Quran. Diem dulu. Alkitab kalian, Kok- Alkitab Kamu kalian kok itu ngatur Al-Quran apa saya? hadis? Kamu kok ngatur No. saya? Diem dulu. Nggak, Saya mau saya mau Aku menjel- maunya Iya, Al-Quran. kenapa sih? Aku Kamu tahu maunya nggak hadis qudsi itu Al-Quran, apa? bukan Kamu tahu nggak? hadis. Sebentar. Kamu tahu nggak hadis Hadis qudsi itu itu kan apa? komentar, Udah mbak, tadi jangan tafsir. dilayani. Biarin. Nggak paham dia kan? Saya mau Al-Quran. jawab. Aku Di minta Al-Quran itu kitab kalian. Aduh. Sebentar. Laisa kamisli Isaun. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Ya, Iya, jadi baik. dia tidak mungkin menjadi makhluk. Itu intinya. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, nggak mungkin dia ada di dalam ciptaannya. Kalau ada seseorang atau siapapun itu masuk ke dalam ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Nggak mungkin dong ciptaannya lebih besar daripada yang penciptanya. Nggak mungkin itu. Apalagi masuk dalam kandungan yang begitu sempit. Membutuhkan kasih sayang, perhatian orang tua. Orang tua harus makan yang bergizi biar Ya, Tuhan sebentar, dalam Bang Andi. kandungan ini Sebentar. tidak kurus gitu. Sebentar Bang Andi ya. Jadi ya kan makanya udah saya disclaimer dari awal. Saya mau ngasih dalil pun di dalam Islam, kamu nggak percaya ya. Kamu percaya nggak percaya terserah kamu. Sebelum saya ke Al-Quran, Bukannya saya mau- nggak percaya, Diam dulu, dalilnya diam dulu. Ini kenapa dulu, sih? Ini kenapa sih? Ini dalilnya kenapa sih? dulu. Bisa diam dulu nggak? Ya, saya mau Bukannya saya menjawab nggak percaya, berdasarkan hadis dalilnya dan juga dulu. Al-Quran. Saya mau menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Telingamu diam dulu bisa nggak di mulutnya ini? Telinga dipakai buat dengerin, bisa nggak? Salam, selamat malam. Yar, lu Malam Mayor, ya. diam dulu Mayor Lu diam ya. dulu. Natalia, Saya tanyakan menjawab. Diam, kenapa sih kalian tuh kenapa sih? Bentar dong, satu-satu, bentar, sebentar, Kenapa kalau saya yang satu-satu. ngomong semua pada ikut ngomong kenapa sih? Kalian tuh kenapa sih? Ten? Ya satu-satu, bentar. Gurunda, sinyalnya kayaknya Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, Uti Khadijah.
Oke, sebentar Gurunda, izin sebentar aja Gurunda. Dari tadi soalnya oten-oten tuh aku ngomong mereka panik gitu loh, ikut ngomong aja kan. Sebentar ya, habis ini biar langsung Gurunda aja deh, langsung beres ini pasti nih. Oke, di dalam hadis qudsi sesungguhnya langit bumi tidak akan mampu menampung aku. Hanya hati orang beriman yang sanggup menerimanya. Jadi ini langit bumi itu nggak bisa menampung ya. Nah, jangankan ya langit bumi ya untuk melihat Allah ya. Ini Nabi Musa aja dulu udah pernah loh minta, dia request, dia minta kepada Allah, dia ingin melihat Allah itu seperti apa. Ini tercatat di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Tak kala Musa itu datang untuk memunajat kepada Allah, dia minta untuk Allah itu menampakkan diri. Lalu berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Terus Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah bukit itu. Maka ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala niscaya kamu dapat melihat aku. Tak kala Allah menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur. Baru gunung melihat, belum muncul di bumi ya, belum muncul menginjakkan di bumi itu belum menginjakkan kaki di gunung. Kaki itu bukan maksudnya kaki seperti kaki kau ya Ten ya. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Belum Allah itu muncul di bumi, baru menampakkan aja kepada gunung. Gunung itu hancur. Musa pun jatuh pingsan. Gak ada yang bisa melihat. Baru menampakkan aja udah hancur tuh gunung. Paham gak Teh? Gak usah sok-sokan. Saya gak mau ini, saya mau Al-Quran, saya mau ini, saya mau itu. Udah dikasih tahu dari tadi. Kamu kalau saya kasih dalil dalam Islam, kamu gak akan percaya. Pertanyaan saya, Udah, diam kau. Gak usah pertanyaan saya, diam mau nggak saya kau. tanya? Nggak sanggup kau diam jawab dulu. kan? Kau diam dulu. Assalamualaikum Udah. warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Kenal belum dia? Gurunda sinyalnya ya? Nah, Sinyalnya kayaknya belum duduk itu. belum. Oke, kalau gitu izin sebentar ya. Ini dari tadi kan dia cuma nanya aja ke saya ya. Coba Enggak, sih baru mana sih datanya? Enggak. Tuhanmu Penjelasan. itu bisa muncul nongol di bumi itu mana sih? Enggak, saya Mana? mau tanya dulu. Mana? Kamu kan di dalam Bible-mu satu raja-raja dan dua tawarik udah jelas Tuhan itu nggak bisa ke bumi. Langit bumi itu hancur. Lalu Yesus itu ke bumi. Terus kau bilang dia Tuhan. Itu Tuhan Ya, atau Tuhan-Tuhanan atau bagaimana? makanya saya mau Itu Tuhan atau tanya sama Tuhan-Tuhanan? kamu. Bilangan 23:19 Tuhan Kamu yang menyebut Musa kan? Tuhan Saya bukan mau tanya manusia, sama kamu. bukan pula anak manusia. Kan nanya lagi kan nggak bisa jawab kan gini makanya. Enggak, saya mau- nanya kamu kan aja nggak menyinggung bisa jawab, Musa. giliran Saya mau saya tanya sama menjawab kamu. pertanyaanmu kamu ikut bicara kejang-kejang Cukup lah. kepanasan. Tidak ada urusannya, tidak ada urusannya Kristen dengan Nabi Musa. Nabi Enggak, Musa Tuhannya bukan. Kau berbeda Tuhan dengan Nabi Musa, nggak usah ngomongin Nabi Musa. Makanya saya Kamu mau tanya berbeda sama Tuhan. dia kan karena dia menyinggung Musa kan? Ya, kenapa? Apa yang kamu tanya? Oke. Apa? Di Musa Ini sebentar itu ya, dengar dulu ya teman-teman ya. Ini dia dari tadi saya nanya, nggak ada yang dia jawab. Tapi dia kamu nanya bilang, terus ya. Bah. Saya tanya sama kamu nyinggung Musa kan? Nanya. Iya, kenapa? Enggak. Kenapa? Di dalam perjanjian lama dari Taurat lah itu kan. Kamu bilang nggak sampai Yang ke saya kaki bawa Tuhan. dalil Nabi Musa dari Al-Quran loh ya. Jadi Kenapa? bukan dari Taurat. Loh, tadi yang saya Terlalu bilang budak lu. di dalam surat Al-Araf memang budak memang nih telinga congean. Iya. Kelihatan bak murah. Kelihatan Coba bak jelas murah. di mana di dalam Taurat itu, di dalam Al-Quran itu detail tentang Musa. Coba kasih tahu sama saya di mana? Detail tentang itu. Musa apa yang kamu Iya, tanya? detail. Detail tentang Musa Biar- maksudnya apa? Hah? Jumlah bulu matanya berapa? Ya. Enggak, Panjang kakinya cerita berapa? Musa, Atau gimana maksudmu? cerita Musa secara detail. Apakah di Al-Quran atau di Taurat? Biar kita Iya, jelas cerita, dulu. cerita Nabi Musa, Nabi Musa kamu tanya yang di mana nih? Yang pasti Nabi Musa itu Musa di diutus Taurat hanya lah. untuk Nabi Musa diutus itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang Saya berserah diri tahu. kepada Allah. Sudah dengar saya sekarang karena kamu jelaskan tentang Musa tadi sampai kakinya aja nggak sampai ke gunung gitu kan? Kamu bilang gitu ya? Nggak Nggak ada turun ke kaki bumi. yang menyentuh, nggak ada Allah menyentuh itu nggak ada. Iya, Tadi nggak udah turun saya- sampai udah ke saya bumi. pakai. Itu Ya, yang nggak kamu ada, bilang kan? nggak ada lah. Udah, so, apa yang kamu tanya? Apa yang kamu Oke, tanya? saya- Ini dari oke, tadi saya- nanya apa sih? Giliran saya jawabin kejang juga kan, budek memang Oke, ini orang nih. saya kasih tahu Bisanya cuma tahu dari serta aja. Taurat tentang Musa. Saya nggak mau tahu dari kamu. Saya nggak Loh, mau tahu ini dari kamu. Taurat. Saya Loh, nggak nanya ini kamu dari itu. Taurat. Saya nggak Memang nanya kamu itu. sebentar biarin aja. Baca original teksnya. Oke. Taurat Musa itu bertemu dengan Tuhan di mana? Gunung Sinai, di mana? Ya, kalau dia setiap hari itu di mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Di mana?
Musa Gimana? itu berbicara dengan Tuhan itu di tabernakel. Oke, baik. Siapa Tuhan nama yang Tuhan? mana? Sebentar. Tabut Namanya siapa? perjanjian. Ya cukup. Tabut Siapa perjanjian. nama Tuhan? Iya, siapa nama Tuhan itu? Tuhan yang di perjanjian lama, Elohim, Shema, Israel. Bukan Yesus ya? Hah? Bukan Yesus. Shema itu panggilan kepada Enggak, saya Allah. tanya, dengerin dulu sederhana. Yang Nah, ditemui Musa dia, itu. enggak, tunggu dulu, jangan dulu nama, jangan main di nama dulu. Jangan main di nama dulu. Dia dengerin. dulu. Tunggu. Jangan main di nama dulu. Dengerin, siapa Tuhan yang ditemui Nabi Musa itu? A. Elohim, B. Yesus. Jawab. Jangan main nama dulu. Kita bicara Allah yang di perjanjian lama dulu, yang Nah, berbicara. coy, Karena nah. dia tadi bilang Allah itu nggak turun ke bumi. Nah, saya mau kasih tahu sesuai dengan yang ditulis oleh Taurat. Ya, bahwa Musa sebentar. berbicara Kamu bilang langsung mau dengan nunjukin Allah sih. di Kamu tabut mau nunjukin perjanjian. yang di Taurat. Iya, kamu kan mau nunjukin yang di Taurat. Ya, terus dia bertemu Tuhan. Tuhan siapa yang ketemu sama dia? Apakah itu Yesus? Jangan itu dulu. Jangan Kita itu dulu. Kamu bilang Tuhan nggak Jangan turun itu ke dulu. bumi. Apakah itu Yesus? Tuhan, kamu bilang kan Tuhan. Yesus kan? Kau jawab dulu itu. Jangan jawab. Tuhan bukan Yesus, itu Tuhan gitu yang loh. mana yang ketemu? Satu-satu kita bahas. Iya, itu, Kamu bilang satu-satu. tadi Tuhan Tuhan nggak yang bisa datang mana? ke bumi. Iya, Dan itu kamu Bible-mu bilang- juga bilang gitu, 2 Tawarik 6, 18 sama 1 Raja-Raja 827. Oke lah. Itu Bible-mu Oke yang lah. bilang. Kenapa Bible-mu salah? Oke lah, kalau kalian terus kayak gitu nggak mau, Bible-mu salah. saya akan turun ya. Oke, Oke lah, kabur. berhenti dulu ya. Kabur. Saya nggak kabur, tapi kalian nggak mau dengar. Guk. Kenapa kabur, Guk? Banyu mah kok turun lagi. Nggak Bang kuat Zuma sinyalnya. sinyalnya. Sinyalnya nggak kuat itu. Iya. Memang si Natali ini kalau diskusi nggak pernah ini dia. Apa Mayor? Diam kau Mayor. Di situ Mbak Natali kan nanya, dengerin ya harusnya moderator ini kan Mbak Natali nanya. Oke lah kalau Nabi Musa ketemu Tuhan, Mbak Natali nanya baik-baik loh. Siapa Tuhan yang ditemui Nabi Musa itu? Kan tinggal dijawab siapa Tuhan itu. Kenapa nggak dijawab gitu? Ya Tuhan pencipta lah. Siapa Tuhan itu yang pencipta? Siapa namanya? Ya Tuhan Abraham yang dan aku. Oh ya, berarti bukan Yesus ya? Yesus Bukan, kan nama Paman. pribadinya yang pernah menjadi manusia itu. Oh berarti Yesus Bukan yang Yesus. ditemui. Yesus yang ditemui. Ya, firman yang menjadi manusia itu. Muter kan lu jawabnya, pasti muter. Kalau Tuhan yang disebut Abraham dan aku, ya itu yang disebut dengan Habis sih kalau ditanyain kok Yesus Oke, atau bukan. gini aja Natali kok. gini. Kau sama saya diskusi, kau dari Islam, saya dari Kristen. Nggak usah tahu. Apa kau Mayor? Bacot kau Mayor. Kita dua, Dari zaman daripada dahulu kau aja, lagi dari bibir zaman aja, Maya, penjajahan diam aja dulu. sampai sekarang belum kau jawab Diam pertanyaan dulu. Mayor. Mbak Natali nanya. Oh, dalam kualitas untuk baca Natali Maya. mau banyak kali cengcongmu. Mbak Natali nanya. Yang ditemui Musa itu A. Yesus, B. bukan Yesus. Silakan. Sederhana loh itu. Wabarakatuh. Suara saya kedengaran. Waalaikumsalam. Kedengeran udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Tadi nggak? mutar-mutar Gurunda. Iya. Jaringan mungkin. Boleh saya bernarasi sedikit teman-teman sebelum saya tidur? Jangan tidur dulu sebelum bernarasi. Jangan tidur Gurunda. Saya Silakan, panas, keringat dingin saya ini. Demam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alna nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing manusia atas segala kesalahan terhadap konsep kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-Qur'an ayat sebelumnya dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhya biizni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi tidak patut bagi Nabi Abraham, bagi Nabi Adam, bagi seluruh nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Musa, Daud, Salomo, itu berbicara langsung kepada pencipta langit dan bumi kecuali dengan tiga cara. Yang pertama dengan perantaraan wahyu, yang kedua belakang tabir, dan yang ketiga adalah mengutus malaikat. Kalau terhadap Nabi Musa alaihissalam itu melalui belakang tabir, wahyu dan juga malaikat. Jadi yang datang mengajarkan kemudian Torah
kepada Nabi Musa alaihissalam berdasarkan Al-Quranul Karim itu adalah Allah melalui tabir. Namun di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Nabi Musa itu menerima kitab Taurat dari malaikat, bukan dari Tuhan langsung. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7. Bagaimana di data nomor 35-nya jelas di sana dikatakan bahwa Nabi Musa ini menerima Taurat itu dari malaikat yang datang kepadanya di Gunung Sinai. Jadi salah saudara Kristen kalau memahami kitabnya orang Yahudi dengan menggunakan konsep dari Barat. Musa inilah yang diakui oleh bangsa Israel, yang ditolak dengan perkataan ini, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Tetapi justru dialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan penyelamat dengan bantuan dari malaikat yang datang kepadanya di semak belukar yang ada di dalam api. Musa itulah yang memimpin bangsa Israel. Nah, data nomor 38-nya dijelaskan, Musa lah yang di tengah-tengah bangsa Israel di padang pasir menjadi perantara untuk malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Jadi Al-Quran dalam hal ini surah Asy-Syura ayat 51 tidak keliru mengatakan wahyuan itu tabir, wahyu dan juga melalui perantaraan malaikat. Makanya di Keluaran 33 nomor 20 tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tidak ada. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan di sini, sahabat-sahabat sekalian, Islam maupun Kristen. Kalau selama ini kita dicekoki dengan pemahaman konsep doktrin dogma bahwa manusia jatuh dalam dosa dan dosanya itu ditasbihkan kemudian diberikan, disalurkan kepada seluruh manusia, itu sebenarnya adalah kebohongan yang diwariskan dari Barat. Sebenarnya tak ada dosa Adam itu. Yang berdosa sebenarnya itu adalah Paulus. Pauluslah manusia yang paling banyak dosanya menurut pengakuan mulutnya sendiri. Lalu kemudian Kristus yang datang kepadanya yang menebusnya. Mari kita lihat datanya, silakan yang punya Bible, anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di bawah, silakan Anda buka surat 1 Timotius 1. Ini anak angkatnya Paulus. Anak angkat Paulus bernama Timotius. Dikatakan begini. Di data nomor 12-nya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan Kristen, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan aku tadinya seorang penganiaya, dan seorang yang sangat ganas, tetapi aku dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling banyak berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Theos yang kekal, yang tak nampak dan esa. Amin. Jadi Amin, puji Tuhan. Itu Paulus bacaanmu ini- itu Bang Juma. Paulus ini sahabat Itulah contoh bagaimana anti-Kristus itu bertobat. Jor, Ya, Jor, sabar. sabar dulu, Jor, belum beres, Sabar. Jor. Major, sabar dulu, Sabar belum ya. beres, Jor. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu mati dengan cara kutuk di atas salib itu bukan karena dosa Adam, tapi karena dosa Paulus. Karena dosa-dosa Pauluslah kemudian yang menyebabkan Yesus Kristus itu mati di atas salib. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel menghapus dosa dengan cara membunuh anak manusia? Itu nggak ada. Jadi Paulus ini benar-benar murni paganisme. Dia karena dosanya dibisiki oleh Kristus palsu bahwa dosamu Paulus semuanya telah kutebus dengan aku mati di atas tiang salib. Padahal yang mati di atas tiang salib itu menurut Yesus adalah iblis. Saya ulang, mohon maaf, saya ulang. Menurut Yesus yang mati di atas tiang salib itu adalah iblis.
Bahkan menurut Yesus, yang keluar pada hari ketiga dari kubur itu juga adalah iblis. Datanya. Oke, Jangan jadi pencegahan, terima kasih cuma Anda jangan sudah punya bertanya. Mohon datanya, izin, data. sahabat-sahabat. Oke, baik. Ketika Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 12, dia berkata dengan sangat gamblang di sana. Ketika dia mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar, di situ dalam bahasa Yunani disebutkan jelas exo. Jadi iblisnya ini dilempar keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Kenapa bisa dikatakan dari kubur? Karena Yesus sabar. Menanggapi satu kalimat pun nggak pandai kau cuma Sabar. Yang dibahas Yesus apa hubungan ke iblis? Nah, karena yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah jangan iblis. framing gitu loh. Sabar dulu, Yang nanti betul Anda bukan tanggapi. ayatnya. Nanti saudara tanggapi ya. Sayangnya kepala saya sakit. Nanti Anda tanggapi. Saya perhatikan di dalam pernyataan Yesus di kitab Anda, Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Saat Yesus kemudian ada di tengah Bani Israel, penguasa dunia itu datang pada zaman itu. Dan kata Yesus, penguasa dunia ini yaitu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu yaitu Yudas adalah iblis. Jadi Yudas sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya, atas diri Yesus. Jadi upaya Yudas yang dirasuki iblis itu tidak berhasil. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 kawan nomor 30-nya itu jelas dikatakan bahwasanya bukan 30 ya, di 32. Yesus mengatakan bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi. Jadi pada saat iblis datang dilemparkan keluar, Yesus itu sudah ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini, jadi Yesusnya mengatakan bahwasanya tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini yang iblis adalah sudah datang dan akan dilemparkan keluar, dan aku sendiri akan ditinggikan dari bumi. Jadi yang datang selama 40 hari itu bukan Yesus. Yesus sudah ditinggikan, dia sudah diangkat ke langit. Dan yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, Lukas, dan orang-orang Kristen sedunia, itu bukan Yesus, tetapi penebus dosanya Paulus, yaitu Kristus yang dinubuatkan Yesus sebagai iblis atau penyesat di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24 dikatakan Yesus, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi Kristusnya yang datang kepada Paulus, nabi daripada Kristus itu adalah Nabi Paulus laknatullah alaih. Jelas itu, silakan Anda tanggapin. Oke, ya. Jadi gini lah cuma ya, aku makin lama ngikutin pola diskusi. Banyak yang Major. Ya, Major, tunggu dulu, aku ngucapkan saran dulu, selalu membuat satu kalimatnya itu kau kelirukan ya untuk menyesatkan. Major, Ya, aku belajarlah saran dulu. jujur kau cuma ya. Oi. Tadi kau narasimu tadi bahwa kau katakan iblis dilemparkan keluar, Yesus Lalu? ditinggikan. Tapi di satu Yes. sisi kau bilang lagi bahwa dia itu yang datang kepada Paulus adalah iblis. Yes. Sekarang ku tanya Juma, di mana Ya. datanya dalam Alkitab bahwa yang datang mengatakan bahwa aku iblis datang kepada Paulus, di mana tertulis? Oke, baik. Paulus banyak data di dalam kitab saudara. 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam diriku ada utusan iblis yang menggoco aku. Di mana itu? 2 Betul, di mana? Korintus 12 nomor 7. Oke. Jadi di Aku dalam makin tubuh percaya, Paulus, ya. maaf Udah mulai saudara, terbongkar ini dalil, tolong dihargai. Tunggu, Ini saya baik-baik. buka dulu, saya buka. Meskipun bukan firman Tuhan, minimal Anda yakini itu adalah firman Tuhan. Di dalam tubuh Paulus itu ada iblis yang menggocoh Paulus supaya Paulus jangan meninggikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi kuatnya bahwa Paulus menerima pengajaran dari setan atau iblis
Anda baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18, yang memproklamirkan kerasulan Paulus pertama kali adalah iblis yang merasuki seorang tukang tenung. Sibilisisis Gurunda nanti Ya, kena report punya Gurunda. Sibilisisis. Saya berdata bro, saya tidak mungkin kemudian mengatakan sesuatu yang tak berdasar. Apa kemudian intisari setelah Paulus ini kedatangan iblis di dalam dirinya? Di mana Anda tadi? Di lihat, mana tadi? Sabar. 2 Korintus 12 nomor 7. Coba 2 Korintus Anda lihat, 12. coba Anda lihat seperti yang disampaikan adik saya tadi, Natalia Iriani. Coba Anda lihat implementasi penjabaran Paulus setelah dia kerasukan iblis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia mengatakan apa? Theos, dewa, turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Artinya apa? Ini meniru konsep Krishna, Attis, Hercules, dan juga Mitra. Tuhan, dewa, turun ke bumi, mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan mati sampai mati di atas tiang salib. Ini bukan sifat Tuhan. Kami agama samawi, Yahudi, dan juga Islam itu tidak menganut ajaran konsep pagan seperti itu. Tuhan datang ke bumi, kemudian menjadi bayi, kemudian nete, kemudian dibunuh sama manusia. Itu bukan konsep ajaran para nabi. Makanya Yesus mengatakan bahwa di dalam Yohanes 7 nomor 28-29 apa kata Yesus? Kamu memang mengenal Yesus, tapi kamu tidak mengenal Bapa yang telah mengutus aku. Dua oknum. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapakku yang ada di langit. Itu jelas pernyataan Yesus. Itu ajaran samawi. Sedangkan kalau Anda mengatakan bahwa Anda Kristen pengikut Yesus, salah. Anda pengikut Paulus, penganut ajaran paganisme, dewa-dewa Roma turun ke bumi, mengosongkan diri, mati di atas salib untuk dosa-dosa Paulus in the gang. Itu fakta. Makanya jelas sekali itu, Bung. Coba Anda lihat apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Di sekeliling Nabi Muhammad itu syarat dengan ajaran paganisme. Orang-orang Quraisy itu paganisme yang taat. Mereka banyak memiliki berhala-berhala. Tapi ketika Nabi Muhammad datang mengajak mereka menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ard, Tuhannya negeri Mekah, mereka menanggalkan akidah mereka, melepaskan ajaran mereka, lalu mereka satu komando menuju kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu merambah ke sejazirah Arab. Bagaimana dengan ajaran Paulus yang lahir di Tarsus? Apakah merambah ke Bagaimana dengan Yerusalem? Petrus, Rasul Yohanes, Bagaimana dengan ajaran Paulus yang pengikutnya Petrus, Rasul Yohanes, bagaimana? Kalau Petrus dan Yohanes dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, iblis yang datang kemudian berupa Kristus dan nabi palsu juga akan menyesatkan murid-murid Yesus. Jangan heran kalau Anda mengatakan Petrus, Yohanes juga itu kemudian jadi miring dibuatnya. Karena Yesus sendiri mengatakan ketika penyesat itu muncul, maka Mana dia juga akan dalilnya, menyesat. Matius 24 nomor 24. Silakan Anda baca dulu, habis itu Anda komentar. Ya, jadi saudara-saudara saya Islam dan Kristen, ketika Paulus kemudian di Antioquia, di Turki, pertama kali disebut murid-muridnya sebagai Kristen, sayang sekali Paulus sendiri meneguhkan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Karena keputusasaannya mengajarkan agama berhala kepada orang Yahudi dan tidak berhasil. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana dia mengatakan dirinya. Dia mengatakan dirinya dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Cerminan bahwa dia sudah keluar dari koridor yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Jangan ke orang Samaria, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Maka Anda Kristen dari barat yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara inilah yang menjadi korban daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Itu fakta, itu real. Saya belum pernah menemukan ada Bani Yakub,
apakah itu dari Benyamin, apakah itu dari Natal, apakah itu dari Nat, apakah itu dari Yusuf, apakah itu dari Yehuda, Israel yang datang ke Indonesia menjadi tokoh agama Kristen. Semuanya dari barat yang mengajarkan agama Kristen itu. Kenapa? Karena Paulus sudah mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Coba Anda renungkan. Yesus diutus kepada orang Yahudi. Paulus diutus kepada non-Yahudi. Supaya Paulus ini dianggap kemudian orang benar, maka kalian mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Padahal bukan. Anda saudaraku Kristen pengikut Paulus. Makanya Paulus itu diumpetin. Di mana-mana Kristen tidak berani membahas tentang Paulus. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Boleh? Oke, Boleh kita tunjukkan. bahas? Oke, dasar keimanannya Juma mengatakan Paulus itu seperti itu apa? Apakah Quran menjelaskan? Sabar kawan, sabar. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang. Celaka enggak Paulus? Celakalah orang yang menulis sebuah di mana buku. Paulus dibahas dalam Quran bahwa Paulus tidak benar? Tadi Anda bertanya kan samaku? Iya. Saya mengatakan di mana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu teman-teman? Berdasarkan dasar dari Selo Quran, Major. bahwa Tuhanmu mengatakan Paulus tidak benar di mana? 79 ya teman-teman. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Paulus di dalam suratnya, aku menulis surat bukan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang goblok yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dengan tangannya sendiri dan berkata itu dari Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Lalu di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Akan tetapi seorang nabi yang terlalu berani menuliskan surat mengatakan sebuah firman atas nama aku tapi tidak aku firmankan kepadanya, maka dia harus mati. 3 menit untuk Bang Juma sama Oke. Bang Major. Ya, silakan Anda kita bisa tanggapi. anu gitu loh. Dengarkan dulu, dengarkan ya. Ya. Anda bilang Yang lebih tadi ya, keras lagi apa dinaikkan yang Quran. dituliskan Paulus itu bagian daripada surat-surat Paulus, yaitu kesaksian-kesaksian dia, ya. Itu dia tuh bukan mengaku dia itu adalah firman Tuhan, bukan, tapi itu kesaksian dia. Suratnya di Korintus, suratnya di Roma, itu bagian kesaksian. Jadi sekarang Anda mengatakan bahwa orang yang menulis dengan tangannya itu adalah tidak benar, ya. Sekarang saya tanya, siapa penulis Quran? Sahabat-sahabat Rasulullah. Jangan kau bandingkan dengan Al-Quran, saudara. Siapa yang menulis Quran? Sabar. Said, Berarti mereka terkutuk juga. kenapa bisa? Anda bilang menulis dengan tangannya. Anda meminta Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab. Tolong jangan diganggu dulu. Jadi kata Allah, celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Kan yang dituliskan sahabat Rasulullah itu jelas dari Allah. Jangan ke sana, jangan terlalu berat. Jadi dari saudara, mana Anda tahu itu dari Allah? dengarkan kesimpulan saya 30 detik. Dengarkan. Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, Yesus sampaikan sebagai manusia kepada murid-muridnya. Pada saat Yesus menyampaikan firman itu, Yesus dalam keadaan manusia, anak Maria. Coba Anda lihat surat Paulus dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lihat, bayangkan itu. Sejak kapan kemudian Yesus itu berubah bukan jadi manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, mengajarkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengaku Yesus datang kepadanya ada manusia, dialah antikristus dan dia adalah penyesat itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus kepada muridnya, dia katakan apa saudara?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus berkata dengan nama Yesus dan dengan gelar Kristus. Maka yang Anda ikuti sama yang diikuti oleh Paulus. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa penyesat dan apa nama penyesat itu? Dan apa nama gelar penyesat itu setelah Yesus terangkat ke langit? Jawabannya, nama penyesat itu adalah Yesus dan gelar daripada penyesat itu adalah Kristus. Hari ini 2 miliar kita temukan anak keturunan Adam menjadi pengikut Yesus Kristus sang penyesat. Silakan bantah saya dengan dalil. Oke, ya. Ini narasi Anda ini mana-mana. Tadi Anda bilang Paulus tidak menerima bukan dari manusia. Sekarang Yesus itu penyesat. Jadi sekarang Anda makanya kalau nggak makin lama saya pakai dalil. Diskusi Anda makin dalil ngawur, major. ya. Apalagi Anda sering saya perhatikan ya memelintir-melintir ayat untuk suatu pembenaran. Jadi Anda bukan tujuan mencari kebenaran, untuk cari pembenaran. Sekarang menurut Yesus penyesat Nanti yang Anda datang mengatakan setelah si dia, Paulus nama dan gelarnya itu siapa? adalah Hah? Kan Setelah Yesus, kata Yesus Yesus penyesat yang datang setelah dia bernama siapa dan gelarnya apa? Silakan. Gelarnya apa? Oke, Yesus Kristus, dia Mesias. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Jangan sombong, jangan angkuh. Di mana tertulis penyesat itu Yesus Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Kan di situ dikatakan akan datang. Akan Karena datang. di situ kata akan datang. Akan Yang datang. menyamar. Datang kepada siapa? Ya kepada manusia, kepada umat manusia. Datang kepada yang murid mengaku-ngaku bahwa Yesus. dia adalah Kristus. Contohnya, Jangan ini, Isa mengaku-ngaku bahwa jangan dia adalah merembet Yesus katanya, kemana-mana. tapi tidak disalib, Jangan. itu bagian dari itu juga. Saudaraku, jangan merembet kemana-mana. Yesus menasihati muridnya yang seangkatan dengannya, yang hidup, makan, duduk bersama, berlari bersama, sembunyi bersama. Hei muridku, waspadalah sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada muridnya. Tahun berapa? Abad pertama. Siapa yang datang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemudian? Pertama, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, awalnya tuh. Yang datang berupa cahaya kepada Paulus ini bukan manusia. Lalu apa, Rek? Bukankah Yesus itu telah menjadi daging? Bukankah Yesus Paulus sendiri berkata, Theos datang ke atas muka bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Itu konsep. Makanya Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Mereka mencoba untuk menipu, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Dan sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu fakta, itu real. Di sisi lain, Theos datang jadi manusia. Di sisi lain dia berkata yang datang kepada yang memberitakan Injil itu bukan manusia. Kalau Anda berakal, munafik seperti ini tidak layak Anda jadikan sebagai suri teladan dalam beragama. Silakan. Oke. Di mana? Sekarang saya tanya dulu Juma dulu. Kalau dikata bentuk wujud manusia itu apa? Punya daging atau gimana? Yes. Oke. Ya sepakat ya, kunci ya. Punya daging. Yuk, Sekarang ya waktu Paulus ya dijumpai oleh yang namanya cahaya itu ya, yang datang cahaya, yang disaksikan oleh teman yang berdua, orang itu kan bertiga, ya. Iya. Itu yang datang itu cahaya itu manusia apa bukan? Bukan. Kata Paulus bukan. Bukan kan? Nah, berarti kalau dikatakan manusia harus punya daging, berarti datang itu secara daging. Itu manusia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cuma cahaya. Yesus Jadi yang datang berkata kepada dalam Paulus Lukas, itu adalah, ya, itu bentuk roh, tapi itu pribadi Yesus, bukan kedagingannya. iya sah-sah saja. Itu pembelaan saudara Jadi sebagai gini, orang yang kita telah mirror dulu. disesatkan. Ini Sah saja, itu ada silakan. yang menyaksikan. Sekarang waktu Nabi Anda menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana Anda mengakini kalau itu Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril? Ajarannya tengok sekarang.
Iya, maksudku dari mana Anda bisa menjelaskan? Jelaskan dulu. Bahwa Sabar itu dulu. betul-betul Sabar Allah dulu. memberikan wahyu kepada Jibril Sabar dulu. kepada Nabi Anda. Silakan. Sabar dulu. Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kita satukan kemudian persepsi supaya kita tidak bias. Dengarkanlah perkataanku ini. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi itu, tidak aku nyatakan kepada orang di sekelilingnya. Dan aku akan berkata kepadanya dalam mimpi. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima mimpi, jangan salah, karena beliau memang adalah nabi. Nah sekarang ada tidak orang yang bisa menjadi saksi dalam mimpi orang lain? Oke, silakan. Sabar. Paman Mayor, semalam aku bermimpi loh. Apa mimpinya bang? Aku berjalan di sebuah telaga. Oh iya, aku lihat kok. Aku jadi saksi. Aku lihat kau di situ lagi berjalan. Kan gila namanya kan? Di mimpinya Berarti manusia bukan? sabar. Yang di mimpi itu manusia Sabar. enggak? Berarti pernyataan Paulus di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18 itu sudah benar. Apa kata Yesus? Jika engkau menghakimi, aku tidak menghakimi, kata Yesus. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan, 2 saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutusku juga menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad kemudian kerasulannya itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Gua Hira, disaksikan oleh kota Mekah dan Madinah. Nah sekarang kebenaran tentang keadaan itu kita ukir hari ini. Terukir sepanjang sejarah 1400 tahun lamanya. Kenabiannya Masalahnya Bang Juma, bagaimana sesuatu yang tidak ada bersaksi itu loh. Loh, gimana ceritanya, Bung? Saya tanya samamu. Oke, Allah itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Ya jelas ada dong. Oke, tunjukkan. Kalau memang di surah berapa kalau Allah menyatakan keberadaannya ada. Oke. Kamu mengatakan ada kepada pencipta langit dan bumi itu maksudnya seperti hewan, seperti pohon, tumbuhan, seperti batu, seperti air, seperti apa? Iya, Menurut maksud saya pemahamanmu. gini. Oke, bukti gini, ya. Bukti keberadaannya ya, bahwa dia pernah berkuasa, contohnya penciptaan. Apa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti ketika kitab Kejadian dikatakan langit dan bumi kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Pertanyaan saya Bang Juma, apa kekuasaan Allah ada? Apa yang sudah pernah Sama diciptakan? ketika saya bertanya kepada saudara, apa kekuasaannya Yod-Heh-Pape menciptakan langit dan bumi? Enggak, pertanyaan saya kalau memang dia ada, Iya apa yang sama. pernah diciptakan Allah Subhanahu Pertanyaan wa taala? saya juga sama. Jangan Anda mempertanyakan sesuatu kepada saya perhatikan yang tadi, saudara sendiri Bang Anda Zuma tidak ini bisa menjawabnya. Oke, Kitab. gini. Sekarang saya tanya, dengarkan. siapa Penciptaan yang langit dan menjadi bumi saksi tersudah pada tertulis saat sebelum adanya Elohim menciptakan Quran, langit ya? dan bumi? Jawab. Jawab. Mulai kejadian satu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi Sekarang saksi? Allah, apa yang pernah diciptakan Allah? Siapa yang menjadi saksi? Hah? Siapa yang menjadi saksi di situ? Siapa yang saksi? Ini kan kitab Taurat, kitabnya para nabi. Siapa yang menjadi sekarang kau saksi mengatakan pada dari saat itu datang lagi Elohim berfirman. berkata pada Ya. mulanya langit berbentuk kosong. Langit berbentuk kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Tunjukkan satu aja. Tidak ada yang itu, tapi ada menyatakan. Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tanya saksi, sama aku tanya siapa yang mensaksikan Elohim menciptakan Oke, langit ada dan berapa bumi? pencipta langit dan bumi rupanya? Cuma satu. Hah? Satu. Cuma satu, iya. Yakin? Iya dong. Oke, berarti Anda segambar dan serupa dengan Allah dong? Anda harus banyak belajar lagi, tak ajarin ya, tak ajarin. Iya, Tak sekarang ajarin, yang mana? tak ajarin. Berarti Tak Anda ajarin, tak sepakat ajarin. dengan ayat Alkitab Tak juga. ajarin. Kitab Taurat juga. Ajarin, tak ya? ajarin. Tak ajarin, dengarkan saya. Kejadian 1:26. Dengarkan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masuk ke poinnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kan? Bukan menurut wujud gambar dan Allah. rupa kita. Bukan menurut hakikat Allah, tapi menurut gambar Allah. Allah menggambarkan manusia itu 2 mata, hidung, mulut, telinga. Allah kemudian menciptakan gambaran tersebut. Jadi Allah tidak sedang menciptakan
makhluk yang serupa dengan dirinya. Alkitabku Iya terus benar, Bang Zuma. benar. Dua Manusia itu cipta Samuel Tuhan, cuma 7 nomor 22 tidak ada yang serupa dengan Allah. Dengar dulu, di mana ayat ini yang bisa Anda samakan dengan Tuhan Anda menciptakan? Silakan. Menciptakan manusia. Tuhannya Bani Israel yang menciptakan alam semesta. Tuhanku juga menciptakan alam semesta. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu dalil di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah ketika kemudian Allah menciptakan dan mengutus Nabi Musa alaihi salam? Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Allah Tuhanku berfirman kepada Adam. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Ibrahim. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah yang datang menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ada Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, laisa kamislihi syai'. Makanya Tuhannya Bani Israel, sabar, Tuhannya Bani Israel di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dia bicara sama Musa? Dengan melalui perantaraan. Tadi saya sudah membacakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak pantas kemudian manusia berbicara langsung dengan Allah, melainkan melalui perantaraan. Perantaran siapa? Perantaraan Ayat malaikat. berapa? Al-Quran Ayat berapa? surah Asy-Syura ayat 51. Kisah para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Musa menerima firman dari malaikat. Bukan Malaikat dari mana? Dari malaikat siapa? Ya tanya kisah para rasul, karena kalau di dalam Di mana Allah pernah memberikan malaikat firman? kalau malaikat di Islam yang menerima, yang menyampaikan wahyu itu disebut Roh Kudus atau Jibril. Qul nazzalahu ruhul Berarti Jibril qudus malaikat. min rabbika bil haqq. Itu dalam Berarti Al-Qur'an Jibril Karim. malaikat Bang Juma. Yang mana? Berarti Jibril itu malaikat. Yes, Gabriel Oke. datang pada bulan ke-6 Iya, kepada makanya Maria. aku mau minta data juga. Dalilnya di mana? Di mana Allah pernah menyatakan Al-Baqarah langsung ayat 97, memberikan Qul otoritas man kata kana malaikat aduwwan kepada li Jibril. Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi saudara, kembali kepada tema yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu, yang mati untuk Paulus itu bukanlah nabi kami yang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itu adalah makhluk halus yang kemudian datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, yang membuat hari ini Anda melantik yang namanya Kristus ini setara dengan pencipta Tuhannya Yahudi. Hanya iblis yang mau menyatarai Tuhan. Dan Oke, berarti Anda itu adalah Kristus. pasukan iblis yang melantik Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Yesus Berarti Isa ketika bukan datang, Yesus. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bersaksi. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semua itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bukan Bapa yang menjadi aku, tetapi Bapa mengutus aku. Bedakan Bapa menjadi Yesus dengan Bapa mengutus Yesus. Hanya Yang benar akalah siapa? yang Isa bisa apa Yesus? menghantarkan Anda keluar dari ajaran tersebut. Yang benar itu siapa? Isa atau Yesus? Yang benar itu adalah Isa alaihissalam. Isa itu terjadi di abad keberapa dia itu? Kalau memang Isa kita- alaihissalam itu adalah nabi kami yang datang ke Iya, di tengah-tengah abad Bani keberapa? Itu Israel. terjadi. Sabar, Isa jangan itu ada di emosi. muka bumi ini di abad keberapa? Sabar. Ini ujian. Ya, jangan emosi. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Yosua atau Iso dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dijual Paulus kepada Bani Guk-Guk atau Bani Romawi dan Yunani. Tidak ada kemudian Yesus itu mati terkutuk. Tidak ada Yesua Hamasia mati terkutuk. Itu enggak ada.
Tidak ada. Para Apa Rasul yang 9 membuat ayat 15 apa ya. yang membuat Di Yesus situ- Kristus anak Maria yang kami sebutkan dengan Yesua Hamasia atau Isa Al-Masih ini terkutuk? Tolong saudara Kristen pertanggungjawabkan mulut kalian. Pertanyaan saya Menuduh Bang oknum Juma, yang dia lahir bercerita tanpa. dia Dengar. bercerita kisah Dengar. kisah itu di muka Dengar. bumi ini. Dia Dengar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya satu dosa yang dilakukan oleh Isa putra Maryam atau Yesus putra Maryam yang membuat dirinya mati terkutuk. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan kepada saya. Oke. Silakan. Ya, dosanya itu dia membuat burung dari tanah. Hai. Tidak ada. Tidak ada. Dengan li- izin tidak Allah. ada literasi di Saya luar kasih Quran yang dalil. menyatakan seorang manusia Saya membuat kasih burung dari dalil tanah kepada di muka saudara manusia. Kisah Para Rasul 2:22. Di situ diterangkan kemudian oleh Lukas asisten Paulus dalam hasil penyelidikannya. Apa kata dia? Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Kalau satu Seorang tema- yang satu telah tema ditentukan, aja, ini sabar, keliling-keliling bingung kita sabar, juga. ini ujian, sabar, ini ujian. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada satupun yang terjadi terhadap Yesus Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran selain biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang melakukan, bukan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa yang mempraktekkan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor Ada 30, dalam dunia nyata, aku Bang. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus kami, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Kisah itu ada Saya nggak dalam tanya. dunia nyata? Gak usah kamu ribut Isa, Yesus. Iya, maksudku makanya kau nggak tahu Jum. Kau nggak tahu Jum kapan Yesus dia ada itu di muka tokoh bumi ini, dia fiktif. berapa? Yesus itu tokoh fiktif. Maria Iya, Isa itu atau ada nggak? Miriam. Isa itu ada nggak? Isa hidup di zaman apa? Miriam Hidup tidak di zaman mungkin. apa? Isa. Miriam tidak mungkin memberi. Tahu dia. Ayat Tahu dia. apa Kapan di Isa datang di ada muka nggak yang bumi ini? mendukung di dalam kerajaan Roma? Ayatnya. Miriam tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah, nama pemakan babi dan tidak bersunat Yunani. Gak mungkin. Adakah Yesus ayatnya itu nama yang spesifik Yunani. mengatakan Romawi? Tidak pantas seorang yang suci, Pak. yang lahir dari perawan suci diberikan nama paganism. Adakah Yesus ayat itu nama pagan, nama yang menyebut yang diberikan Roma kepada tokoh fiktif waktu yang Isa dan menuding Miriam? bahwa dia datang di Adakah? tengah-tengah Bani Israel menjadi Tuhan. Itu konsep yang tidak ada di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham? Kalau Yesus Kristus disalibkan di zaman Gubernur Pontius Pilatus, kalau Isa dan Miriam hidup di zaman apa? Itu tidak diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Andai saja, Ada atau andai tidak ada, saja, Bang Juma? Iya atau tidak? andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di abad pertama dan dia adalah rasul palsu, maka dia juga akan melakukan penyelidikan sama seperti Lukas dan Markus, begitu juga Paulus in the gang. Pahami itu. Tapi karena Rasulullah Ya, ada atau menerima tidak ada? wahyu dari langit, maka apa yang diterima itu yang disampaikan. Nabiku tidak ngarang cerita seperti Lukas, Markus dan juga Paulus. Paham sampai sini? Pertanyaan Ya, saya Yesus kepada Kristus saudara. zaman Pertanyaan Pontius saya kepada Pilatus saudara. diurun. Oke, pertanyaan Anda saya bisa kepada saudara. membuktikan Isa dan Pertanyaan saya kepada saudara, nanti Anda boleh bertanya kepada saya. Saya tidak lama lagi kok, saya mau istirahat. Ya gini. Tolong tunjukkan kapan kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas menceritakan tentang kisah Yesus kepada Aliteng. Saya tunggu. Di mana Roh Kudus datang kepada Matius, datang kepada Lukas, karena dua wartawan inilah yang mencatat tentang silsilah Yesus.
tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau Ruach Elohim datang kepada Lukas, datang kepada Matius, sehingga dia mampu menceritakan tentang silsilah sembahan Anda Yesus Kristus. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 tahun lewat 6 bulan. Silakan. Oke. Saya tutup Berat. sambil menunggu. Legitimasi yang diberikan, bagaimana Santo Lukas itu mengetahuinya itu, yaitu kita bisa baca di 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan berkatilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu. Jadi Santo Lukas itu menerima ajaran daripada para rasul-rasul. Itu Itu Matius itu Bang, Di situ, Pak. salah. Itu Matius itu Bang, bukan Lukas. Lukas sama juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu yang pertama diterima Lukas dari Roh Elohim yang mana? Sudah dikatakan, ajarkan kepada mereka, bukan wahyu. Berarti Anda ingin membantah Al-Quran dengan karangan, karena bukan wahyu, sementara Al-Quran itu wahyu. Udah ya Bang ya, silakan dengan teman-teman saya Bang Yesus Blender, itu mungkin nyata, ada yang ingin saksi disampaikan. mata. Saksi mata, kalau kebohongan Bang, 1.000.000 saksi tapi bohong percuma. Tanpa saksi tapi kebenaran itu pasti valid. Itu pasti valid. Iman Kristen itu karena keberangkatan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu saya boleh tanya kepada saudara, siapa saksi Yesus datang kepada Lukas? Ada? Ada saksi? Saksinya ini Bang. Siapa? Ada Bang Siapa? saksinya Bang. Saksinya Siapa? saya saksinya saya. Waktu saya minum kopi. Dengerin dulu, ge. Waktu saya minum kopi sama bodrek tuh. Pas. Silakan Bung. Kamu Mungkin kan ada memalukan Kristen sih. berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain, silakan. Jawabannya kok Salomon Islam Kristen. Bang Juma, kok jawabannya memalukan banget itu. Bukan Orang wahyu. yang sakit Bang yang naik. Bukan wahyu, berarti ya sudah Kita bacakan jawaban. ya di Lukas 1 ya. Lukas sendiri menjawab Anda semua ya. Ya, silakan. Tefelus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan pelayan firman. Saya ulangi lagi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu mereka? Sesuaikah Matius 28 Siapa ayat mereka 19 itu, Bang? tadi? Siapa mereka itu, Bang? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 11 rasulnya masih hidup. Jadi yang dituliskan Lukas ini wahyu atau hasil penyelidikan? Ya sudah disampaikan itu, kamu udah dengar tadi saya bacakan kepada Iya. kamu. Wahyu atau hasil penyelidikan? Saya ulangi lagi ya. Tinggal dijawab aja, tinggal Tefelus yang dijawab. mulia, Saya udah tahu itu. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini dia mau menyusun ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka ini siapa? Rasul-rasul. Yang dari semua Dari mana adalah Anda saksi bisa mata. tahu kalau itu Ditekankan. rasul-rasul? Yang dari semua adalah saksi mata. dan Oke, pelayanan coba Anda firman. tunjukkan di mana Wow, Lukas bertemu. Keren kan? Ya, keren. Coba Anda tunjukkan kepada saya salah satu murid dari 12 murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Hati-hati ginjal copot. Tidak dijelaskan itu sangat Tidak dijelaskan. Itu makanya saya katakan, saudara, sebuah kebohongan menghadirkan jutaan saksi. Kalau semuanya saksi bohong, percuma. Sebuah kebenaran tanpa saksi, kalau kebenaran tetap aja kebenaran. Contoh, ketika ada wanita, mohon maaf, tidur dengan seorang laki-laki, tak ada yang melihatnya, tak ada yang melihat wanita ini kemudian tidur dengan laki-laki itu. Diperkaos,
hamil. Pertanyaannya kemudian, karena tidak ada yang melihat dia diperkaos, apakah kehamilannya itu fiktif? Sama ketika ada anak kecil berjalan di gelapnya malam, tiba-tiba digilas sama kendaraan, mati dia. Anak tersebut dibuang kemudian ke jurang. Karena tak ada yang menyaksikan, apakah kematiannya itu fiktif? Tetap aja terjadi kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang menjadi saksi dua bersama dengan Bapakku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menjadi saksi adalah malaikat dan Allah. Nah, bagaimana kebenaran itu kemudian terukir? Seperti seorang wanita yang tadi. Untuk kita ketahui bahwa betul dia sudah diperkaos, kita lihat perutnya, hamil dia. Artinya, meskipun kita tidak hadir pada saat dia diperkaos, tapi karena kita melihat kemudian tanda-tanda pada tubuh wanita tersebut, maka keyakinan kita betul wanita ini diperkaos. Begitulah Al-Quran. Meskipun kita tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kita melihat isi Al-Quran sesuai dengan sains dan teknologi, maka yakin dan percaya mustahil Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan isi bumi dan langit tanpa alat canggih seperti alat yang dipakai oleh orang-orang hari ini, menemukan laptop, menemukan HP dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran saya minta itu buktikan saksinya kah? Saksinya Lukas. Iya, silakan. Kolose 4 ayat 14. Salam dari Lukas, tabib yang dikasihi dan dari Demas. Ini konfirmasi bahwa Lukas itu dikenali oleh Rasul Paulus. Okay? Paulus itu punya asisten dua. Anda mengatakan Asisten Anda mengatakan Paulus tidak ada, itu ada tetapi di dua, dalam Alkitab yaitu ada. Markus dan juga Lukas. Itu asisten Paulus. Yang saya Iya, pertanyakan kita ini, sudah membuktikan itu kan ada. nah Paulus Anda kan ini mau siapa? menanyakan mana yang ngomong? Paulus ini Rasul. siapa? Jadi Paulus Rasul. dengan Lukas saling menguatkan. Paulus, Lukas, Markus itu adalah tiga sekawan memang. Yang jadi permasalahan Paulus di sini adalah Paulus itu dibilang rasul kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Ananias. Ananias ini Kalau siapanya rasul, Yesus? Rasul Paulus Ananias itu mengklaim ini dirinya siapanya sendiri, Yesus? mungkin masih bias. Tapi Ananias ini siapanya Yesus? Ananias itu satu daripada muridnya Tuhan Yesus. Di mana Kisah dalilnya para Ananias rasul. adalah murid Yesus? Kisah Di mana para dalilnya? rasul. Oke, saya Kisah para bacakan ya rasul biar berapa? tidak ada. Ya, silakan. Kisah para rasul berapa? Kejap, Pak. Tak cari dulu ya. Sejak kapan Ananias murid Yesus? Ananias ente leheng ente. Kalau nggak salah, Nias itu adanya di Kalau masuk Sumatera. 9 kisah para rasul 9 13. eleheng ente. Jawab Ananias, dia memanggil Tuhan. Dari ini Tuhan loh dia. Jawab Ananias, Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini kejadiannya. Kalau saya tanya dulu saudara, Anda tahu tidak kisah para rasul ini ditulis tahun berapa? Sampai Pak Bom Para bertelur, rasul ini tidak ada orang ditulis. Kristen yang tahu kapan kisah para rasul ini dituliskan. Kisah para rasul ini ditulis oleh Santo Lukas. Oke. Kapan? Dan saudara harus tahu bahwa Lukas menulis surat itu diperuntukkan kepada seseorang bernama Theophilus.
bukan untuk seluruh umat Teman-teman semua manusia. silakan baca Kisah Para Rasul 1. Hai Silakan. Tevelus, dalam buku kau yang pertama. Yang pertama. Ingat, Lukas itu. Sekarang pertanyaan saya, Ini kedua, kan? Lukas Hai ini Tevelus, menulis dalam surat buku yang untuk pertama. siapa? Aku menulis tentang segala yang dikerjakan dan Saudara, diajarkan oleh Yesus saudara, sampai pada hari dia terangkat. Saudara, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Untuk Tevelus. Theophilus, bukan untuk kita kan? Ya ini kan kesaksian. Loh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Siapa orang-orang itu? Apa hasil susunan-susunan berita dan peristiwa yang terjadi? Boleh nggak saya minta? Saya ingin baca untuk membandingkan dengan apa yang disusun Lukas. Kan ini kan karya ilmiah menurutnya. Maka muncul pertanyaan saya, Theophilus ini sopere. Ternyata Lukas menulis surat hanya untuk satu oknum saja. Anda lihat data sebelumnya di data nomor 3 dan nomor 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah buku karya ilmiah hasil penyelidikan seorang Lukas, diperuntukkan untuk satu manusia saja, yaitu Theophilus, bukan untuk seluruh dunia. Makanya jawabnya Lukas di ayat 1. Makanya Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Udah Seperti yang selesai, disampaikan saudara. kepada kita oleh Selesai. mereka, yang Lukas dari semua menulis adalah saksi Kisah dan Para pelayan Rasul firman. dan buku Lukas. Buku Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk satu orang, yaitu Theophilus, bukan untuk Iya, tapi dia Kristen menerima sedunia. kesaksian dari Hei. pelayan firman Saudara, itu. Lukas ini Bagaimana? menulis Wajibkah surat kita untuk mempercayai? seorang. Kita harus wajib Begitu juga mempercayai. Paulus. Kenapa? Karena Paulus dari itu menulis surat saksi bukan mata yang untuk hidup. seluruh dunia. Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis untuk orang-orang tertentu saja. Belakangan surat-suratnya diambil Salah, oleh Pak. Kekaisaran Roma, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab untuk melancarkan aksi mengajak orang-orang di bangsa-bangsa di bawah jajahannya untuk menyembah kepada dewa mereka. Saya bacakan kepada saudara, tolong dicatat. Roma itu ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus Ini ditulis jawaban tahun 55 ini jawaban Yesus sama 57. kamu langsung, Pak Jumat. Ini jawaban Yesus sama kamu Apa langsung. itu? Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri Oke. akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus Ini Lalu? legitimasi daripada Tuhan Yesus langsung. Kisah Para Rasul Siapa dan yang mau juga membantah? Ini Lukas tulisan merah. itu ditulis untuk Theophilus titik. Untuk Theophilus surat itu ditulis. Itu Dengarkan saudara, legitimasinya izinkan Rasul saya Paulus. menyelesaikan dulu skripsi saya, tesis saya tentang apologet Kristen ini. Ketika berbicara mengenai surat Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia Tengah, Selatan, Yunani. Begitu juga dengan surat Filipi. Filipi itu ditulis kemudian untuk orang yang ada di Filipi Municipal, Filipoi di Yunani. Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno, di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia di antara Turki. Di antara Turki inilah kemudian orang-orang jemaat-jemaat Galatia itu menerima surat Galatia. Filemon ini ditulis oleh Paulus untuk orang yang bernama Filemon, orang yang hidup di Kolose di wilayah Efesus. Kemudian Titus ini menulis surat untuk seseorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Kemudian Efesus ini Paulus menulis surat untuk orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Kemudian Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika, kota di Yunani Utara. Kemudian Timotius ini ditulis untuk seorang manusia yang disebut sebagai manusia Theos atau manusia Tuhan.
di mana Timotius ini adalah anak angkat daripada Paulus itu sendiri. Dia kemudian Timotius ini sebagai anak angkat Yesus, yang mana Paulus, anak angkat Paulus, yang mana Paulus ini curhat di dalam 1 Timotius 1 bahwa Kristus mati untuk dirinya, dosa-dosanya. Kemudian Roma itu ditulis untuk bangsa Roma. Tidak ada di antara 13 surat Paulus yang ditulis untuk orang Batak, untuk orang Manado, untuk orang Papua, untuk orang Toraja, untuk orang Timur Leste, siapa lagi? Tidak ada. Semuanya ditulis hanya orang-orang tertentu, jemaat-jemaat tertentu. Akan tetapi penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi, mengambil surat itu dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahannya untuk dijadikan sebagai kitab suci. Untuk dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Itulah yang terjadi. Begitu juga ketika masuk ke Nusantara, dibawa oleh kerajaan Belanda. Bisa jawab? Silakan. Tolong tunjukkan surat Paulus yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Oke, Satu saya aja, jawab silakan. Ya. Oke. Anda mengerti jemaah Allah? Makna jemaat Allah? Jemaat semisal gitu. Jemaat semisal. Jemaat Allah di Korintus. apa gitu. Anda mengerti? Hah? Kepada jemaat Allah di Korintus. Mana ada? Siapa nabi yang diutus ke Korintus? 1 Korintus 1 ayat 2. Tidak ada nabi diutus Allah ke di sana. Korintus. Nabi Anda siapa mengerti yang ya? diutus ke Korintus? Nabi siapa yang Anda diutus ke mengerti sana mengajar? Jemaat Allah, Anda mengerti? Jemaat Walaupun dewa. itu disebut Jemaat Korintus, dewa. tapi bisa digunakan kepada seluruh Saudara, bangsa. tolong jangan memperkosa isi Al-Quran. Oke? Kita Pak, bukan Al-Quran. Korintus itu berada di tengah Yunani, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Di Iya, situ mau Tuhan pencipta mau langit dan dia bumi tidak kecil, pernah mengutus kalau dibilang nabi ke sebut Yunani, Bang. Jemaah Allah itu ya semua orang Kristen. Jangan kau katakan jemaah Allah. Yang ada di Korintus itu jemaat Theos, itu baru betul. Jemaat Theos, karena orang-orang Yunani itu tidak menyembah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Mereka menyembah dewa Hercules, dewa Mitras, dewa Yunani. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Allah ke situ. Theos, Tuhan Theos, Tuhan dewa. Jemaat yang ada di Korintus itu menerima surat dari Paulus, dan asistennya Paulus itu bernama Sontenes. Itu yang kemudian bersama dengan Paulus menulis surat untuk orang-orang Korintus di Korintia, tengah selatan Yunani. Di situ tidak ada Eloa Abraham. Di situ adanya Theos, Hercules, Attis dan Horus. Jangan kau kotori lisanmu dengan sesuatu yang menyangkali kemudian sejarah. Ya kawan ya. Jadi tak ada satupun surat Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia. Semua surat Paulus itu untuk oknum-oknum tertentu saja. Kalian aja yang mau diperbedais dengan adanya doktrin dan dogma dari barat. Lagi-lagi fulus. Lagi-lagi demi supaya tergerus isi dompet perpuluhan di gereja. Ya oke, saya karena Anda berapa mengerti manuskrip aslinya, tunggu sedikit, saya bacakan Silakan, dari bahasa Inggris saja ya. Kenaik sebentar The Church izin. of the God Emang in Corinthian, Woi, to those certified in the Christ Kenaik. Jesus, called to His holy aduh, people. bahasa Inggris pula kau lagi. Kenaik, izin sebentar. Kita bahas sampulnya. Definisi kitab suci itu apa sih sebenarnya? Definisi kitab suci dulu. Naik, apa definisi kitab suci? Coba jawab. Kok dari tadi sih keras aja kau dalam Bible kau itu. Yuk, jawab dulu itu. Sampulnya dulu. Ngoceh aja kau. Apa sih definisi kitab suci? Apakah pantas Bible mau dikatakan kitab suci? Coba apa definisinya? Ya. Apa yuk? Gimana? Gimana? Definisi kitab suci itu apa sih? Oke, definisi kitab suci menurut Kristen ya. Ini menurut Kristen ya. Menurut Kristen ya? Iya. Kitab Ya, suci silakan. Menurut adalah Kristen apa? menurut
definisi kitab suci menurut Kristen, kitab suci adalah sekumpulan tulis yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Oke, berarti wahyu yang diturunkan dari Tuhan ya, dibukukan ya, berupa wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan kemudian dibukukan, gitu ya. Benar? Ya naik. Naik. Hei. Ya, Ya, itu ya, benar ya. Oke, kau buka 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Kalau wahyu sebagai berbeda seorang bodoh menurut yang Kristen. berkeyakinan. Kalau wahyu berbeda menurut Kristen. Apalagi wahyu itu apa lagi? Wahyu berarti pernyataan atau pengungkapan Tadi kan kebenaran kau Tuhan mengatakan dari Allah kepada bahwasanya manusia. wahyu dari Tuhan. Kan kau mengatakan itu tadi. Ya, ini kan pengertiannya berbeda lagi. Ya udah, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Bener kan? Beda. Apa beda? Tadi kau ngomong gitu, nipu aja kau. Saya nggak Jangan nipu. nipu lah, Bos. Tadi kau ngomong seperti itu. Wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Kan itu yang kau bilang. Tadi kan Anda minta definisi kitab suci, bukan wahyu. Iya. Anu ini Kau gimana tadi sih? menyatakan. Anda yang salah Iya, pertanyaan. tadi kau menyatakan kamu wahyu salahkan dari saya. Tuhan Kau yang loh. salah. Iya, kau yang menjawab tadi wahyu dari Tuhan. Kenapa kau nipu? Anda tadi mengatakan definisi Alkitab, sekarang Anda Iya. mengatakan definisi wahyu lagi. Yang Kok definisi yang wahyu tidak cemana? Pertanyaannya sendiri tuh saya kah atau Anda, Bang Lender? Hei, berdasarkan jawabanmu, kau Soalan tadi pertama menjawab. Anda mengatakan definisi Hei. menurut kitab menurut kekristenan. Iya, saya jawaban bilang. kau tadi Ya, pasti mengatakan Anda seperti nanya itu. definisi, Wahyu dari wahyu. Tuhan. Kau enggak aja kau. Kau tadi menjawab seperti itu. Kok kau ingkari pula lagi? Anda sendiri aja nggak Anda mengerti. Gimana saya mau menjawab Anda ini? Apanya nggak ngerti? Apanya nggak ngerti? Kamu membuat pertanyaan yang berbeda-beda, menanya orang yang berbeda-beda. Gimana orang mau menjawab? Kapan pula aku bertanya berbeda-beda? Ngarang kau, orang pertanyaanku cuma satu kok berbeda-beda pula. Kau yang menjawabnya berbeda-beda. Makan bodrek dulu lah Pak. Kau yang makan bobrek, gila kau nih. Kau yang menjawabnya beda-beda. Aku bertanya cuma sekali kok berbeda-beda kau Anda bilang. menanyakan definisi Alkitab. Lepas itu Anda menanyakan lagi definisi wahyu yang pertanyaan Ah, ini kedua. udah salah kau. Aku mengatakan definisi kitab suci. Mana ada aku bilang Alkitab? Definisi kitab dengan Kitab suci. definisi wahyu apakah sama? Apa ada definisi wahyu? Apanya kau nih? Inilah hotel ini. Apakah inilah kalau kebanyakan makan babi jadi bodoh. Jadi bodoh, kurang-kurangi makan babi itu. Bodoh Kamu jadinya. pertanyaan sendiri aja kamu nggak bisa. Pendengaran agak kurang. Nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bingung kamu sendiri kan? Makanya sinyal kau tuh ganti. Jangan merek sinyal oten, gitulah jadinya. Aku tadi bertanya, mana ada aku bilang definisi Alkitab, definisi kitab suci pertanyaanku. Iya, Kok itu bilang yang pula pertama definisi kan? Alkitab. Nah, lepas itu kamu Mana ada menanya pertama sekali definisi pertanyaan wahyu aku, apa lagi. pula pertama? Gimana sih? Aku cuma satu pertanyaan. Apa kau nih? Dua tadi. Ya, banyak-banyak lah kau makan babi, jadi bodoh kau jadinya. Kayak inilah kau, bangga kau makan babi, peka kau jadinya. Arang aja kau. Kamu Orang satu pertanyaan kok. tanya apa? Sekali lagi, aku bertanya definisi kitab suci itu apa? Oke, saya jawab ya. Ya, Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih. ya, itu kan berarti kumpulan perkataan dari Tuhan, benar ya? Kemudian dituliskan ke buku. Yang Anda Hah? tanyakan. Yang kedua. Iya, itu dia pertanyaan. kan, itu kesimpulannya kan. Berarti perkataan dari Tuhan kemudian dituliskan di buku. Benar? Oke, pertanyaan Benar ya? saya. Pak Berlender Enggak, ini dulu, mengaku sepakat salah dulu, enggak sepakat dulu itu. pertanyaannya? Tunggu dulu, sepakat dulu sampai di situ. Sepakat? Hah? Naik. Sepakat dulu ya. Perkataan dari Tuhan kemudian dikumpulkan dan dituliskan di buku. Nah, di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kayak kalian inilah dulu diskusi.
bukan berdasarkan firman Tuhan. Modal keyakinan. Inilah kayak gini yang kalian sampaikan. Bener nggak? Sama nggak? Ya, Anda ngomong apa, jawab apa, bingung juga saya Loh, mau kok jawab ngomong kamu. apa, jawab apa, cemananya kau nih? Kau dengar nggak apa yang gue bilang atau pura-pura nggak dengar? Saya ulangi ya, kitab suci Kristen itu adalah kumpulan Astaga. tulisan yang diilhami oleh Allah, ditulis oleh manusia, dipilihnya dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Sudah kamu paham? Pecah piring gue nih gara-gara kau nih. Pecah piring gue gara-gara kau. Dari tadi bolak-balik diulangin. Aku bertanya, itu aja pertanyaanku. Kebanyakan makan babi kau. Pura-pura nggak dengar atau cemana? Kau ulang-ulang lagi. Udah kesepakat iya kau bilang. Tadi udah bilang sepakat kita iya. Pura-pura nggak dengar kau ini yang ianya. Banyak makan babi kau ginilah. Kurang-kurangin makan babi. Udah tahunya kau. Udah macet. Macet kau. Ya salah lah kau. Tadi kau bilang sepakat kita kan pura-pura nggak tahu kau. Kena data 2 Korintus itu mencret kau. Berbeda apa yang kau sampaikan kan? Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci. Paham? Bukan kitab suci. Udah, jangan kau banggakan kali. Udah tahu tadi disebut Bang Juma di Lukas Jadi tadi pilih menurut apa? Bang Blinder, kitab suci itu apa? Ya kitab suci itulah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan, kemudian dibukukan. Yang namanya suci itu apa coba? Suci itu itu bersih, bebas dari najis, bebas dari dosa, itu suci. Sekarang Bibel kalian suci nggak? Bersera lah, bersera, Amsal, Yeskiel, aduh, itu bisa suci? Enggak. Itu kan definisi suci kan kitab. Oke, Buku. saya jelaskan Apa ya. lagi? Menurut kekristenan, wahyu berarti mengungkapkan atau penyataan dari Allah kepada manusia tentang siapa Dia. Jangan Allah kau panggil Theos. Dan rencananya bagi umat manusia. Jadi Theos. beda pemahaman kamu dengan saya. Mana pula beda, tadi sama. Ketika aku menyampaikan itu iya sama, wahyu dari Tuhan. Ku ikutin jawaban kau. Mana Kan saya sama bilang kan? definisi Lah, tadi saya nggak bilang ngomong wahyu loh. Iya, kau mengatakan wahyu dari Tuhan. Kan itu kan? Benar kan? Yang saya bawa ini yang kedua, nomor 2 ini arti wahyu. Ya iyalah, wahyu dari Tuhan kan? Dari pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba pergi ke wahyu? Siapa yang bertanya pertama? Orang satu pertanyaan aja kok. Kapan pula aku bertanya 2? Kamu sudah Aja kau bertanya ini. kepada saya 2, satu definisi kitab suci, dan kedua kamu tanya wahyu lagi. Jadi kan udah Woi, nyambung kalau saya. kau makan babi, makan congornya, jangan dagingnya. Jadi bodoh kau, atau ekornya kau makan. Ekornya itu kau makan, biar pintar kau. Kadang-kadang kau bangga kali makan babi, kayak gitulah kau. Babi diharamkan kau makan, jadi bodoh. Ginilah kau. Nggak ada aku bertanya 2 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Satunya aku bertanya, makan kau ekornya itu, babi itu. Kalau nggak congornya kau makan congornya, berani kau makan congor? Nggak aja orang 1 pertanyaan, kok 2 pertanyaan. Kapan pula aku 2 pertanyaan? Sebetulnya poin kamu ini apa? Saya juga jadi bingung. Poinnya adalah kenaik of cross longor. Udah selesai. Itulah poinnya. Gak ada aku bertanya 2, 1 pertanyaan. Kau bilang 2 pertanyaan. Entah kapan aku 2 pertanyaan. Sakit kau. Itulah kau bangga makan babi itu. Mana ada aku 2 pertanyaan? 1 pertanyaannya aku. Marang aja kau. Udah, dijelas kau. Udah. Gak pantas Bibel kau dikatakan kitab suci. Kamu kan? Sama. Kayak Paulus. Pasal kalian pengikut Paulus sama. Paulus mengatakan apa yang kukatakan di surat-suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak kalian. Kalau diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan. Suka-suka hati kalian aja. Begini menafsirkan. Kami aja menjaga-jaga baik kali kitab kalian. Menjaga kami. Kami menjaga. Kami hanya membaca. Membacakan. Kan Yesus selalu mengatakan sebab tertulis jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian suka-suka hati menambahin mengarang-arang. Yang mati rohani lah, mati jasmani lah, sunat hati, sunat entah dari mana datangnya itu. Yang nggak ada tertulis mati rohani, kalian buat mati rohani. Entah kayak mana pun mati rohani. Sunat hati, ada aja lah kalian tambah-tambahin. Apa nggak emosi kami sama kalian? Kami menjaga baik-baik kitab kalian. Menjaga baik-baik.
Berhati-hati kami menyampaikan kitab kalian itu. Datang kalian suka-suka hati kepala otak, kalian aja menafsirkannya. Nambah, ngurangin. Nggak ada sunan hati, kalian buat sunan hati. Udah mentok, kalian bawa. Kalau bahas Tuhan, kalau sudah mentok, kalian bawa-bawa si Firman. Kasihan aku nih si Firman itu ya. Si Firman pun lagi goreng ikan dia. Asik si Firman aja kalian bawa-bawa. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, Firman jadi urusan. Boleh saya jawab arti firman dalam kekristenan? Hati kau lah. Firman Tuhan dalam kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia, baik dalam pribadi Yesus Kristus, dalam Alkitab maupun dalam perkataan yang Lagi bawa dilakukan angkot si Firman nih, lagi bawa angkot dia. Ngapain kau bahas-bahas dia? Lagi bawa angkot si Firman tuh dah. Walaupun enggak aja pernyataan-pernyataan. Lagi bawa angkot dia. Tetangga aku nih si Firman. Semua orang marganya. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, wow, siapa Allah? Siapa ini? Yesus utusan? Oh enggak, Firman jadi masalah. Firman diuruskan. Yes, Firman. Kasihan nanti, yang selamat di nerakanya cuma Firman lah aku rasa. Dipanggil Yesus. Firman, sini kau. Benar kau Tuhan, kata Yesus. Enggak, aku jual becak, aku buat becak. Firman yang selamat. Makanya di Kristen itu jarang ada nama Firman kan? Jarang. Firman yang selamat. Orang dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan kok. Kalian katakan pula dia Tuhan. Arang aja. Panggilnya Firman tuh. Oke, thank you very much ya. Saya juga kayaknya nggak nyambung nih. Kau Thank you kurang-kurangi ya. makan babi ya. Kenaik ya, aku saran kuku kurang-kurangi makan babi. Biar pintar. Ya. Ngorok kali. Enggak aja. Entah kapan aku bertanya dua. Ya kan? Itulah kalau makan babi itu. Bangga pula itu makan babi. Udahlah baunya pula kayak gitu. Aduh. Entahlah. Oten, yang sehat lagi, yang sehat, mari Oten, yang mau sehat, kurang-kurangin. Saran kami memberikan solusi, ya, kalian niatkan saja 5 bulan kalian tidak ada makan babi, kalian niatkan coba kalian niatkan dulu. Nggak mau aku makan babi, mudah-mudahan kalian dapatkan kebenaran itu ya. Ini nggak makan babi, kebanggaan kali kalian aku, senang makan babi, udahlah jorok, makan babi itu tahu kali aku kayak mana babi itu dibuat. Waduh, kejam kali ya. Besi dipanaskan, dicucuk ke lubang itu. Waduh, mengkaing-kaing, bah. Parah tuh. Kayak gitu loh kalian makan. Udah jelas-jelas babi itu nggak boleh dimakan. Entah kapan Yesus makan babi. Bangga kali kalian makan babi. Yang haram itu, kalau kalian makan yang haram itu, kebenaran itu akan kalian tolak. Lebih banyak bersarang iblis jadinya di dalam tubuh kalian. Kurang-kurangi makan babi, bos. Untuk kalian juga nih. Cuman kalau makan congornya sekali makan kan, laga congor kita. Kalau congornya itu, berani kalian makannya. Jarang Oten berani makan congor, dagingnya aja, sama ekornya seluruh ekornya itu melilit-lilit. Babi itu kan diciptakan bukan untuk di binatang, itu untuk disembelih. Babi itu lehernya nggak ada, mana ada lehernya babi itu? Ya kan, kayak mana mau sembelihnya? Makanya dari belakang lah dihajar, nggak disembelih. Paksa juga udah tahu babi nggak bisa dimakan, dipaksa juga untuk dimakan. Makanya congor kalian kayak babi. Diskusi. Ayo, mari Ten. Berserak semua bang, berserak. Enggak, kita kan cukuplah. Banyak di situ ayat mengatakan, kalau aku mengatakan ini ya, ayatos ya. Kalau Oten kan Firmanos, os semua, teos, ayatos, bukan ayat. Banyak ayatos di Bible mereka mengatakan kami bodoh karena Kristus. Jadi kalau diskusi sama Oten ini, ya, aku nggak mau, janganlah sampai kita Islam bodoh karena Oten. Cukuplah Oten bodoh karena Kristus. Kalau yang bodoh dibal-bal saja. Yang bodoh itu jangan kita ladenin. Kadang-kadang berteman kau dengan penjual minyak wangi, kau akan wangi. Berteman kau dengan orang bodoh, kau jadi bodoh. Janganlah. Cukuplah mereka aja yang bodoh. Kalau nggak betul. Manalah coba. Ada nggak pernah aku tadi mengatakan pertanyaan 2 pertanyaan? Ada nggak? Kan nggak ada kan? Ada saksi di bawah? Nggak ada kan? Mana ada aku bertanya 2 pertanyaan? Satunya pertanyaan dikatakan 2. Ayo silakan. Ten, bertanya lah yuk, mencari kebenaran kita di sini. Santun. Paling tidak kalian catat aja di dalam kitab kami. Bersyukur juga lah, berterima kasih lah kalian sama kami.
Banyak ya di Bible kalian itu kami sampaikan kepada kalian. Paling tidak kalian catat untuk direnungkan. Udah, renungkan di rumah. Kalau memang kalian nggak mau diskusi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, baru datang juga Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang baru naik juga ini. Semangat malam Pak Andi. Oh, Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Ali, Ustadz Ya, Arif, Bunda Rahma, Bang baca Hadi, salam Bunda Rahma sebelum berbicara, baca salam dulu. dan semuanya. Lanjut. Salam Bunda. Jadi begini sebenarnya ya. Jadi menurut begini, karena memang harus begini kan gitu ya. Begini, Ya. sebab karena begitu. Oten-oten tadi ini kebanyakan kurang pandai berbahasa Indonesia dengan baik. Kedua, keahliannya itu membantah sendiri data yang ada. Itu keahlian dia itu. Yang paling parah adalah apapun yang terjadi, kamu mau ngomong apa, mau Bang Juma mau ngomong apa, Blender semua mau bicara apapun, yang penting kepercayaan saya tidak goyang. Yesus Yaitu Tuhan. Nah itu dia di sana. Apa yang tertulis, mau dia salah terjemahan, mau dia tulisan Lukas, mau dia laporkan ke Theophilus, mau dia dari Ananias, murid Yesus segala macam. Yang penting oten-oten tadi ini sudah bahagia di atas kepercayaannya. Kerjaan kita bagaimana supaya mereka ini kembali dulu ke start dari nol. Jadi mereka sebenarnya ini minus. Agak sulit memang, tapi kita nggak boleh putus asa. Insya Allah di luar sana banyak yang teredukasi kok. Lagian juga ini jejak digitalnya, habis live kita nanti ada di YouTube. Kalau bukan dia mungkin saudaranya mungkin yang memonitor. Kalau bukan dia, saudaranya mungkin kemanakannya, tetangganya. Kok begini banget sih? Muslim kok kalau ngomong pakai data, justru dia melawan data. Jadi jangan khawatir teman-teman, debat kita kali ini atau diskusi kita kali ini, jejak digitalnya itu ada di YouTube. Ada di Alif Channel, Julkifli Mabas, Andi Slebes, Natalia Iriani, macam-macam. Dan malam ini juga banyak di luar sana yang kami belum ketahui siapa-siapa pemilik channel yang melivekan ini. Gitu ya, ada Ilham TV yang kami nggak kenal, penontonnya lumayan. Ilham TV sudah berapa kali saya peringatkan, mari kita berjamaah, datanglah ke sini memperkenalkan diri. Kalau Anda Muslim, alhamdulillah kita bisa berteman, berjamaah, sama-sama berdakwah. Tapi kalau Anda bukan Muslim, Anda Kristen, yang memberi Anda tontonan, yang memberi Anda gift, suara Muslim saya, waspada ini, Ilham TV dan lain-lain ya, kira-kira begitu. Sekali lagi, saya atas perintah Pak Ketua Ustaz Alif dari pembina, Bang Juma dan semuanya memerintahkan kepada saya sebagai umas, tolong yang melivekan di sini, tolong izin minimal memberitahu supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Jangan sampai Anda yang bermanuver, kami semua yang mengambil batunya gitu. Sekali lagi Ilham TV, kalau anak waktu, mari silakan naik di sini memperkenalkan diri. Maupun ada ketua dan pembina di sini. Makasih. Mantap Bang Andi, Masya Allah. Siap. Ya, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, bertanya, bersoal jawab, monggo silakan. Di sini banyak guru-guru kami yang menyimak, yang siap untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman Kristen semuanya. Kami agama Syiar sama ya.
Kalau merujuk kepada Kristen kayak Mikana itu, cobalah. Kenapa sih harus menggunakan atribut-atribut Islam? Emang ada di Kristen itu diajarkan menggunakan jilbab? Hei, kalian coba nasihatin ke sana, jangan kalian banyak komplain di sini. Hah? Pede lah bos dengan Kristennya. Kenapa pakai hijab bos? Gak pantas. Hijab itu di Al-Quran dengan jelas. Woi, pemakan babi nggak pantas makan hijab, pakai hijab gitu. Kenapa nggak kalian nasihatin gitu loh? Hah? Yang Kristen? Kenapa sih kami aja kalian komplain? Pede kenapa? Pakai salib kek, nggak usah pakai hijab, seolah-olah kayak Agatha. Kok mengikut-ngikut Islam ya? Kampungan gayanya kayak gitu. Hah? Tak malu? Aduh, biar seolah-olah apa? Seolah-olah Islam dan Kristen sama gitu? Sama. Cobalah nasihatin, ngapain kau pakai hijab, nampak rambutnya lagi kayak gitu, kan nggak benar itu, nggak betul. Yang Islam pun jangan ditonton yang gitu-gitu, lah berdosa. Apa ditonton buat yang Islam? Gak usah ditonton-tonton itu, nggak aja, nggak pede. Kami pun nggak mau. Nanti kalau dibalas nggak terima. Coba disuruh ke gereja pakai jilbab, coba mau nggak dia? Nanti udah pindah dia ke koma lain, udah dilepas aja jilbabnya itu. Hanya di situ aja. Untuk mensiarkan agamanya. Cara halus. Seolah-olah Islam dan Kristen sama. Enggak aja. Si Mikana itu tujuannya agar bisa menipu sesama muslim, terutama muslimah. Banyak kok udah muslimah yang salah kamar begitu. Tapi setelah kita edukasi dulu ya, edukasi beberapa hari yang lalu sudah kurang lah yang tertipu. Makanya penontonnya kan turun drastis. Alhamdulillah teman-teman mendengarkan bahwa tidak semua yang pakai hijab itu adalah muslimah. Kami sarankan apabila ada tampil di media on cam, pakailah logo-logo yang bisa menunjukkan Anda Kristen, supaya saudara saya tidak ketipu kan gitu. Yang lain pakai sorban gitu ya, karena pakai hijab, enggak dilarang. Tapi kalau bisa kasih salib yang gede lah. Salib yang gede. Supaya teman muslimah saya boro-boro mau naik. Jijik kan menonton. Nah, tapi mereka naik itu disangka muslim. Nongkrong di atas. Memberikan gift segala macam. Baru ketahuan. Kan ketipu. Nipu kan gak bagus itu. Pakailah jati diri sendiri. Kalau perlu ini karena pikul salib lah. Yang seberat 5 ton kayak di situ taruh di dadamu kan biar orang tahu kalau kamu Kristen kan gitu. Setuju ya? Kalau Mikana besok-besok tampil lagi, nggak usah pak, boleh pakai hijab nggak apa-apa, tapi kasih salib yang paling gede. Kau jadi kalungnya, jadi kalung salib. Gimana? Setuju teman-teman? Terima kasih. Setuju. Nggak laku Kristen, nggak laku Kristen kalau gitu. Aduh, ini ada tamu beredar. Siapa dulu teman-teman? Agak aneh nih tamunya. Udah tobat dia nih. Abigail. Selamat malam. Pagi nih, malam pula aku bilang. Langsung open cam itu, pasti open cam. Masih pagi nih. Kau di mana malam? Coba di mana kau? Kau di mana? Kami di sini semua pagi. Kau di mana coba malam? Di mana kau? Pagi nih jam 9 pagi nih jam 9. Dia baru turun dari Di rumahnya kan. Nah si Abigail ini baru turun dari pohon. Gitu. Jam 9 pagi. Besarin bang. Ngapain kau? Coba lu tanya. Ini Abigail yang dulu itu kapan Haji? Yang ngadi-ngadi itu ya? Iya Ustaz, silakan Ustaz. Iya, agak aneh emang dia. Aduh. Ya mau promosi duit. Cair kok duit ya, cair ya. Cair. Udah pergi sana beli babi sana cepat. 10 yang. Udah sana kau pergi sana beli babi. Udah. Ngapain kau tunjukkan uang kau kemari? Giliran ngitung duit hitungannya pas, giliran 1 tambah 1 tambah 1 hitungannya salah. Bingung saya nih kadang-kadang. Ya Abigail gimana? Mau diskusi? Ada yang mau dibahas? Izin naik bang. Ustadz Ali kalau diskusi sama Abigail ini diskusi sama malaikatnya Oten nih. Levelnya berat ini. Bang, ini dia apa bang? Gurunda jangan dianggurin nanti. Sebelum kalau beliau nganggur kelamaan migrain nanti. Sebelum diskusi sama Abigail tanya dulu gejala awalnya apa sehingga dia begini. Biar kita tahu solusinya apa gitu loh.
Bisa diskusi bang. Ya. Abigail, kamu gejala awalnya apa, Dek? Sehingga begini. Gejala awal. Gejala awalnya itu saya stres. Oh, kamu waktu Makan kecil. beling dia, makan beling. Abigail, waktu kecil kamu pernah keseruduk apa? Waktu kecil. Pernah nggak kamu jatuh kepalamu kebentur gitu? Pernah nggak? Abigail. Udah budak. Iya. Waktu kamu kecil, pernah nggak kamu mengalami insiden musibah apa gitu? Jatuh dari ayunan atau ketiban apa gitu? Pernah nggak? Soalnya saya lihat tatap matamu itu kosong. Wih, itu foto siapa itu? Hah? Kenapa itu? Itu foto Tuhan, mau Abigail? Abigail, itu siapa yang foto Tuhan begitu? Ini Siapa? Tuhan Yesus. Oh, siapa yang moto? Ini Tuhan Yesus. Itu siapa yang moto itu? Ini yang baru. Ini Yang baru. Oh, yang baru. Itu karya siapa itu? Karya siapa? Bang. Ini kayaknya ini masih berobat jalan ini. Kira-kira apa ya obatnya ya? Bang, aku kirim DM ya. Oh, minyak rem. BNI. Ada Oh, minyak rem. Teman-teman tulis di bawah ini semua di YouTube mau dimanapun. Kira-kira ini anak ini supaya dia sehat obatnya apa ya kira-kira ya? Ditulis saja. Siapa tahu ada yang mujarab obat apa kira-kira buat ini anak supaya sembuh. Kasih minum racun tikus. Racun tikus mos kasihkan. Bu Nawas kena rungkat. Kira-kira obat apa? Silakan. Nanti saya bacain. Waduh. Waduh potas. 200.000. Kirimin saya 200.000. Baiklin, obat cacing, oli camping, oli samping itu letak. Muncung B2. Alpanax, tawas. Kok pergi dia? Malu dia. Kabur dia. Turunin aja lah. Iya ada juga nih yang saya sampaikan ini penting nih. Kan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha ya, teman-teman, Idul Kurban. Sebagaimana biasanya itu Idul Kurban itu dipusatkan di kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Rumah Hobbit Bolangi, Makassar. Seperti tahun-tahun kemarin. Yang ingin berpartisipasi atau ingin kurban silakan hubungi kami. Kira-kira ingin seperti apa? Apakah sapi atau berapa orang? Atau ingin domba 1 orang? Silakan hubungi kami. Insya Allah kami amanah seperti tahun-tahun kemarin. Itu ya. Jadi sekali lagi yang ingin berkurban silakan. Tapi nggak boleh kurban manusia ya. Hewan ini hewan. Kagak boleh. Wah saya kebetulan saya ada anak saya nakal. Anak saya aja nggak boleh. Nggak boleh. Biar kamu nggak suka si Edis, biar kata si Edis penghujat umat Islam nggak menerima dia kalau mau dikurbankan. Nggak. Bukan si Edis, bukan si Abigail, bukan si RK, bukan. Kita kurban itu hewan, ya. Apalagi bombong kami nggak sanggup, berat untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Apalagi kurban Tuhan. Nah, itu di internet mereka lah itu Ustaz, jangan. Oke. Salam kenal Madura. Ya, silakan. Saya tunggu ya teman-teman ya yang ingin hubungi HP saya. Makasih. Lanjut. Salam kenal Madura, Bang. Iya bang. Islam Kristen bang. Aduh Islam ya. Ya sedikit teman-teman ya buat Kristen ya. Setiap kita diskusi kalian selalu menyatakan bahwasanya Tuhan kalian tidak mati. Yesus sering ya.
Kita pun selalu ngeles kalian dan mengatakan bangkit. Oke, kalian perkuat bukti kematian Yesus itu dengan acara Paskah kemarin. Kalian pertontonkan, kalian buat parade kematiannya di seluruh dunia. Kalian pertontonkan kematiannya. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan Yesus itu bangkit, sekarang mana parade kebangkitan Yesus? Ayo. Kalau kalian tidak tampilkan parade kebangkitannya, berarti Yesus mati. Tidak ada dia bangkit. Ayo, Oke, Blender, aku jawab ya. Jawab Kipas, Aku jawab Kipas. Ya jawab Oke. Kipas. Yang kau bangun narasi Mino akan ku jawab. Jadi gini Blender, ketika parade kebangkitan Yesus itu, maka dari situlah lahir agama Kristen kebangkitan itu pada hari yang ketiga, gitu loh. Ketika Yesus meninggal mati di kayu tiang salib itu hari Jumat. Makanya bangkit hari Minggu. Nah, sebenarnya kau Blender harus memahami gitu loh, bahwa parade-parade itu sudah kami implementasikan dengan beribadah hari Minggu gitu loh. Udah? Yang kutanya parade kebangkitannya mana? Kalau nggak kalian ciptakan ini, berarti kalian yang mengatakan Yesus itu mati, tidak bangkit. Kalian sendiri loh. Harus kalian buat ini parade kebangkitannya. Kalian perkuat lagi dengan bukti. Kami kan betul kan? Kalian sendiri yang membuktikan bahwa si Yesus itu mati. Coba. Dan tidak bangkit. Mana dia parade kebangkitannya mana? Nggak dibuat. Ayo. Ya mana? Itulah hari Minggu kami beribadah. Mana acaranya? Kan ada hari kebangkitan Yesus kan? Ada kan? Ada kan? Ya. Hari kematian Yesus ada 2 tanggal merah kan? Hari kematian. Satu lagi hari kebangkitan. Nah, waktu hari kematian kalian kemarin, kalian paradekan semua di mana-mana seluruh dunia, bawa salib, digeret-geret, kalian pertontonkan kepada dunia. Kalau Yesus Iyalah mati, penderitaan inilah, Yesus. Iya penderitaan. ya penderitaan. Inilah salahnya kalian. Inilah kesalahan. Kalian ingin menampilkan bahwasanya Yesus berkorban untuk manusia. Inilah yang kita tampilkan. Iya. Tetapi di balik itu Benar. gak sadar kalian kelemahannya, kebodohan kalian tampilkan seperti itu. Kematiannya, kan kematiannya kalian tampilkan. Sedangkan Tuhan tidak pantas mati. Coba mana bangkitnya, mana kebangkitannya, mana parade bangkitnya? Tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian buat, berarti Yesus mati tidak bangkit. Clear. Bedanya keyakinan kita. Inilah sebenarnya bedanya keyakinan kita. Karena apa? Dia Yohanes 1 ayat 1. Firman menjadi daging. Jadi Yesus itu Tuhan. Dia mati di kayu tiang salib. Jadi kalau kau bilang Blender, masa Tuhan mati? Itu kedagingannya loh Blender. Berapa sekilo daging? Berapa? Berapa sekilo daging? Bukan itu yang kita bahas Blender. Memang beda. Makanya di dalam Kristen itu kau akan dianggap bodoh. Memang benar gitu loh. Wajar, itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Oke, sebentar. Kepas, baik, kutanya dulu. Berapa Tuhanmu Kepas? 1. Berapa? Oke. Satu Ya, apakah Tuhan. Yesus Tuhan? Tunggal, Esa. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? 1. 1, keren, 1. Nah, di antara kita kerucutkan ya, di antara 3 ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, jadi 4, keren kan? Jadi 4, jadi 4, jadi 4. Enggak, bukan berkerucut, itulah kau. Jadi 4 di antara 3 ini. Inilah Tritunggal ini. Banding sakit kepala. Itu Bapak. Orang sengaja Gini dikerucutkan, loh. kau tambah lagi 1 lagi jadi 4. Gini Cuma loh, dengan kau Bro. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh ini kan Bapa gitu loh. Makanya Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kan dibilang Bapa kami. Bapa itu Elohim Yahweh gitu loh. Mana tertulis Bapa Elohim Yahweh? Mana? Ngarang aja kau. Di perjanjian lama mana ada Bapa? Aduh. Tapi kan nanti nggak enak kita Harusnya melakukan LAE Yesus, gitu loh, Bapa, Roh Kudus, 3 ini dikerucutkan. Di antara 3 ini siapa? Entah Yesus, entah Bapa kau sembah, entah Roh Kudus. Ini kau tambah pula lagi Elohim Yahweh. Kan nggak ada tadi kau jawab Elohim Yahweh. Jadi 4 tambah, bukan makin 1. Ngarang aja kau.
Jadi empat nama Bapak Tuhan itu banyak Elohim kali. Yahweh, Yesus itu adalah bagian dari Elohim Yahweh Bapa gitu loh, Blender. Bagian dari Elohim Yahweh. Roh Kudus? Iyalah. Bagian mana lagi dia? Bagian mana Bapa. Roh Kudus? Bagian Bapa juga? Banyak kali Iya. bagian-bagiannya. Ya memang apa, kan satu hakikat itu. Satu hakikat, tiga jadi satu. Apakah pantas Iya. dikatakan Esa? Makanya, coba kau tanya sekali-sekali Pak Pendeta. Pak Pendeta, kau sering ke gereja nggak? Sering nggak ke gereja? Hah? Sering nggak? Kau bilang sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, itu kan pendeta selalu menyampaikan, weh, Kristen ajaran kasih, hukum terutama kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, itu kan? Itu kan? Bener ya? Coba Benar, kau hukum baca. kasih, hukum kasih. Coba. Hukum Oke, kasih. coba kau baca di Markus 12:29-nya. Kata terutamanya itu dari Markus 12:29, Bos, bukan di 30-nya. Coba perhatikan. Pak Pendeta bilang, hukum yang terutama kan dari Markus 12:29. Kenapa langsung 30? Apa itu? Dengarlah apa itu? hai orang Biar Israel. Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kemudian apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, Iya. dengan segenap akal pikiranmu. Kemudian ketiga, kasihilah Iya. sama manusia. Itu ditinggalkannya yang Esa Iya. itu. Ditinggalkan. Ya. Ya kan? Bener nggak? Coba kau perhatikan kitab kau. Salahnya Ya di iya. mana? Salah lah. Kenapa Pak Pendeta mengatakan itu hukum terutama? Yang terutama itu dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Itu yang terutama loh. Bukanlah. Kenapa dilompatnya? Kasih itu jelas. Jadi gini loh, Blender, dari Kejadian sampai Wahyu itu semua itu dikerucutkan menjadi hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Aku dari kejadian, kecelakaan, keguguran, udah aku pahami toh, udah pahami, udah pahami. Jadi kau gak usah kau tambah-tambahin, gak usah. Udah sampai keguguran, udah pahamin, gak usah kau tambah-tambahin kayak pas. Larang aja kau. Inilah kalau kau ya udahlah. Kalau kau nggak peduli kau, coba aku tanya sama kau, aku kasih kau pilihan. Di depan kau ada uang 100 juta, udah ada cewek pula lagi kan, cewek satu orang, udah suruh sama kau. Terus tiba-tiba di belakang kau ada yang ngomong gini, kepas, Yesus bukan Tuhan. Mana yang kau pilih? Pasti kau kejar itu kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Tinggalkan nggak? Ku tinggalkan lawang itu, ku kejar siapa yang bilang. Betul kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Lebih kau kejar itu ngomong, Yesus bukan Tuhan. Iya, nggak peduli kau. Yang penting Yesus Tuhan. Mau apapun kau bilang Yesus Tuhan, selesai. Ya kan? Nah itu. Coba. Ada dalilnya, ada gini loh, Blender. Ketika Mana kita dalilnya? argumentasi, ada Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11. Gitu loh. Nah, di Yohanes 1 sampai 14 itu ayat 14 itu tertuang semua bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita nggak gini loh, nggak ngasal gitu loh. Kau percayakan kau masa penghakiman itu kan di akhirat kan? Percaya nggak kau? Makanya apa kata Yesus? Aku dalam dia. Percaya nggak? Dia Tanya apa dulu? kami Percaya adalah nggak? satu. Ada penghakiman. Kepas, percaya nggak kau? Ya percayalah, di Wahyu kan ada. Percaya kan? Semua Percaya, akan kok. diadili. Percaya nggak? Percaya, benar sekali. Percaya, oke. Di Matius 7:21 di situ jelas. Ketika kalian menjerit Tuhan Yesus, Tuhan, di mana kau Tuhan? Campakkan, datang Yesus. Akulah Yesus yang kalian cari. Ada apa? Tuhan selamatkan kami Tuhan Yesus. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu. Hei, katanya. Hei, sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Pandai-pandaian kalian. Di mana pernah aku mengatakan Tuhan? Itu nanti toko dipanggil semua saksinya itu. Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Paulus di kitab kalian. Panggil, dihadapkan di depan kalian. Dihadapkan semuanya. Kau Yohanes, benar. Kau yang menulis kitabmu selama di dunia. Iya. Kau Markus, ini orangnya. Semua dipersaksikan di depan kalian. Hei, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Coba. Di semua akan dipanggil. Satu-satu. Yohanes, apakah pernah dalam kitabmu, pernahkah kau mengatakan aku Tuhan? Diminta pertanggungjawaban semuanya. Di depan kalian semuanya. Tengok, hei, aku bersaksi di sini. Semua Kristen. Itu kan ditujukan untuk Kristen tuh, Matius 7:21 kan? Satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat, bermujizat selama itu siapa? Kristen.
Jadi tujukan untuk Kristen itu. Semua dipanggil Kepas, semua satu-satu. Paulus, Yohanes, apakah kau pernah menulis dalam kitabmu, aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Apa jam tidak Tuhan? Jadi apa yang kau tulis? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Masuk lagi Markus, semua ditanya, sebelum minta pertanggungjawaban, baru terbengong-bengong lah kalian, terbengong-bengong. Kalau sekarang bisa lah kalian ngomong. Beda-beda. Ya iya. Beda blender. Orang Kalau saya kan dari materai dengan darah Yesus. Materai, Jadi nggak kau pakai materai. nggak Berlaku materai kau. Gini Materai dulu berlaku. blender. Nggak ada kurban dengan darah binatang, daging binatang. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang suci gitu loh. Jadi dengan darah Yesus itulah kita ini tidak masuk api neraka yang kekal, melainkan hidup di sorga dengan santai gitu loh. Gitu. Asu. Angan-angan. Asu. Nanti kau di dalam kubur kau ditanya sama malaikat. Sini kau Kepas. Iya. Sini kau. Kau kukasih 3 pilihan Kepas. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kata malaikat? Mana kau pilih coba di antara 3 tuh? Mana kau pilih? Ini siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti nih? Pakai jas. Mau kemana kau? Pakai jas, pakai dasi. Mau kemana kau? Woi, ditanya lah mau kemana kau jawab. Satu pertanyaan kau. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Kepala ketepak, kena ginjal. Sejak kapan Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jawab, letak ginjal kau 1. Nah, kedua, apa nama kitabku? Kalau kita kan beda, ada udah biar aja. Ya nggak apa-apa. Bukan beda, itulah dia. Hei, sekarang kita buktikan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kami bisa membuktikan kalau Tuhan pencipta langit semesta ini satu-satunya adalah Allah. Tuhannya umat Islam. Bisa kami buktikan, bos. Dan kalian bisa nggak kalian buktikan kalau Tuhan kalian benar-benar pencipta langit dan bumi ini? Enggak. Berarti benar. Kalau memang benar Tuhan Islam, berarti kalian mengikuti aturan Islam. Selesai. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus. Matilah. Berserak Tuhan Yesus. Apa yang kau nikmati ini semua adalah karya Tuhan Yesus. Matilah kita. Karya Tuhan Yesus. Pada mula pertama Elohim Yahweh, Bapa Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, nengok auten inilah memang. Ya kita cuma bercanda-canda. Semoga mendapat hidayah. Beda lah, kau ambil aja lah Tuhan. Gimana lu blender? Kenapa hidayah? Kami udah dimaterai dengan darah Yesus, bukan kurban binatang ataupun darah binatang. Kami udah ditebus dengan kematian Yesus di kayu tiang salib. Coba. Jadi kau minum darahnya itu? Bukan. Dengan darahnya itulah kita bebas dari api neraka. Neraka pula lagi kau bilang neraka. Nerokos. Jadi api neraka ini blender kekal. Kau kalau udah masuk ke api neraka nggak bisa keluar lagi karena itu kekal. Gitu loh. Suka hati kau lah Kepas, suka hati kau lah. Kau yang merasakan berapa lagi umur kau Kepas? Berapa lagi? Nggak lama lagi nya kau. Pikirkan itu. Jangan sosokan kau. 50 tahun lagi lah. 50 tahun lagi. Mana bisa? Jangan sosokan kau. Semua pasti mati. Nggak lama lagi. Benar blender, tapi lama lagi. Yakin kali kok lama lagi mati kau? Apa kata kan di dalam hukum Taurat kan dibilang kasihilah orang tuamu, hormati, panjang umurmu supaya lanjut umurmu. Lukas 14:26. Kau baca itu Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakku, ibuku, keluargaku, bahkan diri sendiri, kau bukan murid Yesus. Mana? Apa? Itulah kau salah menafsirkan dengan pernyataan. Mana aku nafsirkan itu kubacakan kok. Aneh kau. Iya, jadi tahu nggak kau blender apa arti Yesus? Jangan kau lebih mencintai bapakmu dan saudara-saudaramu daripada aku. Makanya aku lebih cinta dengan Tuhan Yesus daripada ibu saya, papa saya, abang saya. Jadi kau lawan orang tuamu? Kau lawan orang tuamu?
Nggak harus, tapi saya lebih cinta Tuhan Yesus daripada mencintai keluarga saya gitu loh. Aduh, nah gitulah kan? Berarti kan benar Makanya kan? gini loh Blender. Hah? Nggak ada Gini kan loh, ajaran Blender. kasih terhadap Makanya- orang tua, nggak ada kan? Iya, makanya bukan ada lah. Tetap kita mengasihi orang tua. Konsepnya bukan berarti kita mengasihi Tuhan Yesus kita melupakan keluarga. Enggak, malah kita lebih bagus karena Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus gitu loh. Hormatin orang tua kalian sudah tidak berguna lagi di kalian ajaran Manusia kalian. itu ciptaan manusia itu ciptaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus lebih menghormati Tuhan Yesus daripada manusia gitu loh. Jadi, kau bilang tadi ajaran kasih kan berbenturan. Ya memang kasih. Tetap kita hormat, punya adab, punya etika dan moral ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun berperilaku kepada orang tua gitu loh. Tuhan manusia menciptakan manusia, cuman itu. Itulah kau salah Blender. Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan manusia gitu loh. Bukan manusia dia, bukan. Bukan manusia seperti kita. Yang mati di kayu Dia salib siapa? memakai- Yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus. Oke, Yesus. dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Apa lagi? Manusia dia kan? Iya. Kemanusiaannya itu. Jadi kau bilang Tuhan, dengan matinya manusia. Udah, apalagi kau bantah Tuhan? Ngarang aja kau. Iya memang kan keilahiannya kan nggak pernah meninggalkannya. Eloi, Eloi, Eloi. Keilahian, habisin daging lagi. Semua lagi gitu. Masuk keilahian daging ada aja lah. Aduh. Mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah ini kalau nggak kau pahami Blender, perkataan Tuhan Yesus ini mendalam, narasi Tuhan Yesus ini mendalam, gitu loh. Nggak ada yang open perkataan kau Kepas. Nggak ada yang open. Ya nggak ada, karena apa? Karena gini loh, semua apa yang kalian ragukan ini, apa yang kalian pertanyakan ini selama ini sudah diputuskan oleh Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11. Udah selesai semua apa keraguan kalian. Makanya gini loh Blender, kalau kau ragu dengan kitabmu, tanyakan kepada kami orang Kristen. Mana ragu dengan kitab? Nggak ragu aku dengan kitab. Ya, makanya kan kau kan masih meragukan Yesus itu Tuhan gitu loh. Memang dia bukan Tuhan, nggak ada tertulis dia mengatakan Tuhan. Lucu kau nih. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Emang Tuhan sama Tuhan sama? Tuhan di sini Alkitab Tuhan Blender, nggak Tuhan. Itulah Ilahi menyesatkan kau tuh. Ilahi menyesatkan. Menyesatkan gara-gara Yohanes 13:13 itulah kalian tersesat. Teks aslinya itu Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kan kata Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Nah, kalau kau Blender nggak memahami apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Yesus ini, aku di dalam dia, dia di dalam aku, kami adalah satu. Ah, ini berat. Musa nggak pernah berkata begitu, Abraham nggak pernah berkata begitu. Itu loh Blender. Tuhan sama-sama penguasa, oke? Tuhan dan Tuhan. Tetapi Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Tuhan tidak bisa menguasai langit dan bumi. Misalkan tuan rumah, kau juga dikatakan tuan rumah ketika kau pemilik rumah. Tuan tanah, tuan takur itu bilang lah. tuan takur ya kan? Nah itu tuan. Apakah kau penguasa rumah bisa dikatakan pemilik penguasa langit dan bumi? Kan tidak. Jadi beda. Tuhan beda, bukan Tuhan. Tuhan ada hanya. Tuhan itu teks aslinya Tuhan. Ah, kau pengarang aja kau. Ada hanya Tuhan.
Jadi gini loh Blender ya. Gini ya Blender ya. Penyesalan seseorang itu adalah ketika dia tidak Ketika tahu dengerin siapa Kepas, Tuhannya menyesal sebenarnya. rasanya dari tadi dengerin Kepas. Begini loh. Nyesel dengerin Kepas. Gini, sudah datang Yesus juru selamat Tuhan Kristus. Namun kalian menolaknya. Nah, disitulah penyesalan nantinya. aja lah, dia datang ke siapa? Ke Bani Israel. Gak usah ngarang aja lah kau tuh. Kan Dia datang ke dibilang Bani ketika Israel, masa Yesus, ngalu? enggak gini ya, oke, ketika Yesus mau naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi ngomongnya Artinya. datang, sekarang naik. Ini gimana sih? Kamu mau bahas apa? Kan ketika Yesus itu kan mau menyampaikan kata-kata terakhir kan naik dia ke surga. Tadi Apa katanya baru katanya? bahas datang, tiba-tiba udah kata-kata terakhir aja udah. Gimana sih? Iya tadi kan, oke, kan tadi kan Dia kalau kita datang, bantai tuh. bentar. Dia kalau datang aja ke Bani Israel. Kalau dia pergi ya udah, dia pergi pun meninggalkan bangsa Israel, umat Israel aja yang dia tinggalkan. Ngapain juga urusannya sama kamu, Kepas. Tadi dulu nggak ada perubahan, kamu tuh. Beda, gini loh. Salam, cantik salam gini ya. Beda kalau Yesus itu kan kedatangannya kan untuk seluruh umat manusia. Siapa datang untuk seluruh konsep- umat? Siapa? Kan dibilang. Bentar, siapa yang Kan datang untuk Yesus. seluruh umat manusia itu siapa? Iya, konsep penyalipan itu kan dia mengorbankan Siapa yang dirinya untuk datang menebus dosa manusia yang mau percaya yang kamu bilang datang kepadanya. untuk seluruh umat manusia itu siapa? Ngibul aja dari tadi nih. Siapapun yang mau percaya, yang nggak percaya masuk api neraka lah. Iya, kamu tuh bilang siapa percaya tuh percaya apa? Percaya siapa yang datang untuk umat seluruh bangsa tuh siapa? Yesus Siapa yang sebagai datang? Tuhan. Ada Yesus nggak sebagai ada. Tuhan. Dia aja cuma jadi utusan, kamu bilang Tuhan. Dia diutus juga hanya untuk orang-orang di Israel. Ya loh, memang domba dia Israel. diutus kita juga gini loh. Ya udah, Yesus itu siapa memang berani-beraninya diutus. kalau dia Tuhan, Makanya siapa banyak berani-beraninya dibilang utus rabi. Tuhan? Siapa? Kalau dia memang Tuhan, siapa juga berani-beraninya mengutus Tuhan? Ini gimana sih? Mana ada Tuhan diutus? Yang ada Tuhan yang mengutus, Nah, bukan Tuhan inilah diutus. konsep Trinitas Kucluk, ini, Allah kucluk. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhanmu gitu Trinitas loh. tuh Jadi maksudnya gini, apa? Tuhanmu satu bungkus ada 3 Oke. gitu apa gimana? Iya, dengar dulu. Jadi Iya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, artinya Aku nggak tertutup. ngomongin Adam Hawa, itu udah aduh jutaan tahun itu sebelum Iya, Yesus inilah muncul. bahwa ini kan, nah berdosa ini kan, inilah karena kasih karunia Allah kami diselamatkan. Karena itulah Karena kasih ketika karunia Tuhan, Bapa, iya, karena kasih karunia Tuhan ya Iyalah. orang-orang bisa selamat, bukan karena kematian Iya. Yesus kan? itulah kasih karunianya bukan kematiannya. Gitu loh. Ajaran kasih kok membuat yang tidak bersalah harus mati. Ini kok kayak nonton film-film hantu di bioskop aku ya. Kalau mau selamat kau harus menumbalkan. Beda. Kayak gitu sih ceritanya, mirip gitu. Biasanya sih, tapi nggak tahu ya ini kok gitu ya. Bang Hendy mau mungkin dalam dekat ini mungkin udah berubah pola pikirnya karena kami udah lama diskusi tentang konsep Apa Yesus sih? ini. Bang Handi juga udah mau muntah dengerin kau ngomong dari tadi. Kamu nggak sadar dari tadi. Kamu ngomong tuh cuma Bang Blender yang mau ngeladenin kamu. Semua tuh mau muntah dengerin kamu ngomong. Iya, karena kan mereka lagi merenung gitu loh. Mereka ini kan lagi Bukan merenung, HP-nya ditaruh. Terus mereka makan-makan, tidur-tidur, selimutan. Males dengerin omonganmu. gini ya. Oke, tanggung jawab masing-masing lah. Kalian menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya udah saya sampaikan masalah. Kamu kalian yang nanti menyangkal menolak. Yesus. Kamu tuh yang menyangkal Yesus. Udah jelas Yesus itu anaknya orang. Gimana sih? Ya memang anak Bunda Maria. Yang nggak mengakui Yesus manusia itu antikristus. Kau itu antikristus. Kita semua nih di sini Muslim ini percaya Yesus itu manusia bukan Tuhan. Tapi kamu yang bilang dia Tuhan. Mana pernah Yesus Itulah. ngaku dia Tuhan? Inilah kalau nggak punya Itulah. konsep punya Roh Kudus inilah begini. Jadi Roh Kudus. ngomongnya kalau nggak Roh Kudus Iya. dibawa-bawa aja terus. Roh Kudus hadir Kenapa di sini. lagi? Udah nggak usah nyanyi, suaramu gak enak.
asal nyanyi kau. Jadi gini, kami Kristen itu punya Roh Kudus gitu loh, Salam. Ada di mana Roh Kudusnya kalau aku punya? Kau taruh di mana? Hah? Kau taruh di mana Roh Kudusnya kalau aku punya Roh Kudus itu ketika kita memanggil dia datang. Ada di mana sekarang katanya kau punya? Blender. Nangis. Udah tidur semua. Nangis, Bang Blender, tolong nangis. Kabur. Emang nggak guna ya? Ya pas ini. Mana ada di sini guru-guruku mau ngereken dia? Gak mutu ya tuh. Pas longor. Itu payah Longor itu. banget memang. Itu iblisnya di dalam dirinya udah ketua-ketua semua jadi berat itu memang. Nggak peduli. Yang penting Yesus Tuhan, dah. Nah itulah iman Kristen itu ya. Terserahlah. Tugas kami Islam hanya menyampaikan kebenaran, inilah ajaran Islam. Semua diminta pertanggungjawaban, terserah. Gak ada. Kalau memang udah iblisnya, apalagi congorku kalau bicara oten, lari. Udah ngomong tuh, kau kalau Blender bicara lari kau, gak sanggup menahannya. Nah, itulah, lari, menolak kebenaran. Nah begitu, kita hanya sampaikan ya, masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita sudah sampaikan, mau naik tidak naik gak urus. Yang penting tugas kita udah ada. Justru makin memperbanyak orang mualaf kalau orang ini nggak bisa membantah iman mereka, ya kan? Kahar Nurmala, monitor. Kahar, monitor. Kahar, monitor. Kepencet kali ya, ketiduran apa gimana dia? Hello. Kahar. Islam nih, Islam dia ada profilnya pakai itu. Ya udah turun. Ya, yang Kristen, kalian banyak yang menyimak ya, terkhusus yang masih tipis, anak-anak remaja, banyak yang menyaksikan di bawah. Di tempat aku tuh banyak ketika buat tema, apa sih ini kan gitu. Kenapa nggak ada Kristen berani naik membantah? Itulah yang dilihat. Nggak ada berani membantah, akhirnya apa? Mereka mencari kebenaran. Ya. Coba naik silakan yang Kristen. Don Clan. Indra monitor. Indra monitor. Monitor. Indra. Yes. Halo, selamat malam semua saudaraku. Malam. Islam Kristen bang. Musik bang, musik, jangan pakai musik. Bang Indra, musiknya Indra. Bang. Musiknya matiin dulu. Oke, bentar. Aku Nano. Bisa nggak nyari tempat yang sepi dulu gitu? Minimal di kuburan itu sepi bang. Kalau rame jangan. Salam toleransi. Nano agama apa? Islam dong bun. Oh nggak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Nano? Enggak, saya mau nyari orang Kristen mau debat bun. Ya mungkin Bang Indra ini tadi, Bang Indra. Bang, yang Islam di bawah dulu ya, Bang Indra. Monitor. Udah Bang, udah jauh Bang. Bang Indra. Monitor. Oke bang, oke. Saya udah cari tempat yang aman. Oh iya, Kristen Bang ya. Oke. Siap. Oh iya. Silakan Bang, ada yang mau ditanya atau mau ditanggapin, silakan Bang. Bentar bang. Lah, malah turun. Lari. Ditungguin malah turun.
Teman-teman, tadi Bang Juma mengatakan lagi istirahat. Aduh, heboh kali netizen. Harus letakkan ginjal kalian lah ya. Taping-taping di bawah. Tadi mau istirahat sebentar, nanti kan bernarasi. Heboh kali. Tadi kan udah dikatakan beliau. Bang Midun, monitor. Bang Midun, monitor. Bang Midun. Hello. Oh ya Pak Mulia tuh, Pak Mulia. Pak Mulia. Pak Mulia Kristen lagi. Pak Mulia. Pak Mulia. Pak Mulia monitor. Pak Mulia. Pak Mulia. Oh, malah naik-naik noise, diem aja nggak ngomong. Aurela. Halo. Aurelia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya Islam sih Bang, tapi ada pertanyaan Bang. Bang Blender. Apa itu Bang? Menurut orang Kristen, Yesus itu disalib kan ya? Bang, kita nggak ada Kristen sini Bang. Nanti kita tanya sama Kristen Bang. Enggak, Kami ini mungkin pertanyaan ya, Bang Sima. menurut orang Islam itu gimana? Bentar dulu. Menurut orang Kristen kan Yesus itu disalib kan Bang ya? Dan Islam nggak percaya itu. Nah, Ya kita kan Nabi Isa Bang. Kau salah pula kau itu. Enggak gini Bang, terus yang disalib menurut orang Islam itu siapa Bang? Saya luruskan dulu pendapat Anda dengan ilmu yang belum terlalu jauh gitu ya. Islam Iya, itu Bang. percaya ada yang disalib. Ya. Di Al-Quran jelas ada yang disalib. Tapi bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang diserupakan. Ada yang disalib. Lah yang diserupakan itu siapa Bang? Diketahui nggak Bang? Orang. Orangnya itu diketahui nggak Bang? Enggak. Dijelaskan di Al-Quran tidak, tapi ciri-cirinya ada. Namanya tidak disebutkan, ciri-cirinya adalah orang fasik, orang durhaka, pengkhianat, dan berbentuk iblis. Itulah yang disalib. Tidak disebutkan namanya. Karena Al-Quran itu tidak memvonis, tapi menyuruh kita punya akal untuk menganalisa, membedakan mana orang soleh, mana orang fasik. Itulah Islam itu harus berakal di situ. Oke, makasih. Lanjut. Ini cuma 70 km ini apa lagi nih? Apa lagi namanya gitu? Aduh. Selamat malam. Aduh. Assalamualaikum. Nama kau tuh apa itu nama kau? Apa itu nama? Iya, namaku Juma. Iya, namaku Juma. Kau agama kau apa? Kristen aku. 70-nya itu apa? Artinya itu? Iya, sebenarnya itu 170 km 75 gram. Artinya apa itu? Artinya kata si Suma yang kalian anggap cerdas. Kata Bang Suma yang kalian anggap cerdas. Mata pelajaran Memang cerdas? SD. Anda pelajaran Memang anak cerdas SD. kenapa? Dia Memang cerdas. belum ada yang bisa membantah. 70 gram itu cerdas. Ini orang ini ya, si kafir ini aja saking ngefansnya sama Bang Zuma, namanya aja pakai nama-nama Bang Zuma. Dah, turun kau. Nggak laku ya kalau nggak nyamar-nyamar, ngambil-ngambil nama-nama para mujahid-mujahid, nggak laku ya kamu ya. Nggak tau malu. Sebenarnya kalau ada nama kayak gitu, dia tuh ingin memberitahu dengan jujur bahwa Tuhan yang dia sembah itu lebih kuat daripada Bang Juma dalam kecepatan lari. Satu. Kedua, Tuhan yang dia sembah lebih mulia Bang Juma karena Bang Juma nggak terkutuk. Tuhan yang dia sembah terkutuk di tiang salib. Itu maksudnya teman-teman. Kalian ini nggak ngerti ya menafsirkan nama orang ya. Begitu maksudnya.
Paham ya? Paham, paham, paham. Oke, paham. makasih. Memang Bang Handi ini memang ahlinya ya kalau ada oten-oten yang kebanyakan makan minum-minum minyak rem gitu ya. Adi. Minyak rem, oli. Adi. Oh, apa tuh blender? Udah sehat kau? Alhamdulillahirobbil alamin. Alah, nggak usah kau pakai gitu, kenapa? Oh ya, puji Tuhan, sehat blender sehat. Apain kau tiru-tiru Islam? Suka kali, kebiasaan Bukan kali. bukan ditiru. Jadi, maklumlah blender. Namanya pede kau kenapa Enggak, dengan namanya Kristen tidak. itu? Kenapa bisa begitu blender? Karena udah tidak percaya diri, udah jijik dia mengatakan haleluya, jijik dia gitu loh. enggak lah, Itu saya nggak pernah maksudnya. jijik sama kata haleluya, bro. Ya udah pakailah itu, kenapa nggak pakai yang tadi? Coba ulangi, pakai itu. Ya udah haleluya. Nah itu dong. Lanjut. Nah, Terpaksa Jadi banget kenapa dia itu, Bang ngomongnya, Blender? terpaksa banget dia ngomong. kenapa itu Bang Blender? Woi blender, aduh parah betul lah si Woi, blender ini. Baru tadi ngomong. apa? Oh, ada apa itu bang? Apa? Ada apa itu, yang Bang? mau tanggapin? Apa yang mau kutanggapi? Nggak ada tema di sini. Tema kau tadi Paulus penyesat ini, dah. Oh, tema aku Paulus penyesat ya. Coba bentar dulu ya, saya ambil data dulu boleh? Bentar ya. Pula oten. Oke, percaya Bang diri, Blender. memakai istilah-istilahnya sendiri. Kalau emang penyesat Rasul Paulus, kenapa dari tafsiran NU Talilil itu menggunakan bulus? Sedangkan yang kubaca juga dari Sirah Nabawiyah juga mengatakan Rasul Paulus, dari Kemenak juga menggunakan kosakata Rasul Paulus. Di mana Dengan tertulis di Talilil situ Rasul Paulus? menggunakan- Tertulis di mana dia itu Rasul? Tertulis di mana? Coba perbesar layarnya lah, nggak apa-apa loh. Tertulis Itu di mana kan di udah situ saya- Paulus udah itu saya- Rasul? Woi, tertulis di mana di situ Itu Paulus dari Rasul? Sirah Nabawiyah. Mana Itu di mana tafsiran tertulis? tertua. Di mana Sirah Nabawiyah itu khusus Nabi Muhammad, ada Paulus di situ Rasul. Di mana tertulis begitu? Oh. Ya, berarti kamu udah menolak. Ya gue menolak lah Paulus Rasul, apa Enggak, hubungannya ya Paulus udah, Rasul? kalau kamu nggak menolak, kenapa? Kenapa tafsiran Sirah Nabawiyah Kemenak dengan Talilil itu menggunakan? Udahlah, kau turunlah kau. Sirah Nabawiyah dibawa-bawa, ya, Paulus adalah Rasul. Dasar penipu. Penipu lah kau, mana ada membicarakan itu. Haram itu Paulus dibilangin Rasul, haram. Rasul itu utusan Allah, menerima wahyu atau dari firman Allah menyampaikan kepada kaumnya, kepada umat manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW Rasul itu Paulus Rasul, Rasul itu dari Al-Quran, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kenapa Paulus itu apostolos? Inilah saya bilang penipu-penipu yang kayak begini. Tidak percaya diri memakai istilah Yunaninya, mengambil istilah Al-Quran untuk pakai 378. Pertama masuk, alhamdulillah. Gengsi pakai haleluya. Gengsi. Coba aja kau ke pasar, belanja, terus lu bilang haleluya. Orang pada lihat, ini orang apa ini? Karena haleluya itu nggak populer. Yang populer adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena ini berasal dari Allah, dari Sang Pencipta. Jadi manusia itu mudah memahaminya, natural itu. Tapi kalau haleluya, apa tadi? Apa lagi tadi ya? Lupa saya. Ingatin dong. Apa tadi? Haleluya. Itu susah itu susah banget sih gua ngomong nih. Susah disebut.
Susah itu. Tidak bisa didalami gitu. Susah. Karena bukan bahasa umum. Ikut-ikutan alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti kau keluar dari Kristen. Alhamdulillah artinya mengucapkan syukur kepada Allah. Berarti kau ingkari lagi Yesus Tuhan. Dasar kucluk. Nah inilah saya bilang anak-anak ini nggak ada harga dirinya, nggak ada jati dirinya. Yang penting ngomong. Paulus lagi dibilang rasul, enak gue dengerin. Assalamualaikum bang. Udah pinjam istilah Al-Quran, udah nyolong istilah Al-Quran, disalahgunakan, diberi gelar kepada yang tidak berhak, malu-maluin. Ayolah, pakailah jati dirimu sendiri, jangan malu pakai jati dirimu yang berbahasa Yunani. Pakailah itu. Sebagaimana Buddha dan Hindu, mereka punya bahasa sendiri. Mereka punya jati diri sendiri, nggak ganggu agama lain. Kalian apa coba? Pakai Rasul lah, pakai Alkitab lah, pakai nama Allah lah, semua dipakai. Nggak ada jati dirinya sama sekali kamu itu. Kenapa nggak pakai Logos, Theos, Apostolos, Kurios? Kenapa itu tidak dipopulerkan? Malu kalian? Malu mempopulerkan itu? Susah dicerna akal sehat, susah supaya bisa orang menerimanya, susah dicerna, ya susah karena bukan berasal dari Sang Pencipta. Coba isi Al-Quran, mudah dicerna, mudah dihafal, mudah dipelajari, anak kecil udah bisa. Coba ini Yunani ini, udah pada aki-aki, kagak ada yang bisa baca. Karena bukan dari Sang Pencipta, dari Yunani, ajaran pagan. Begitu adikku culuk ya. Lain kali kalau naik kau pakai istilah Israel lagi, naik di sini gua tabok lo. Sekali lagi kau naik di sini pakai istilah Islam, gua tabok congor lo. Lanjut teman-teman. Iya, sapa dulu ya Bang Handi ya. Jackie. Ya, Agama apa Bang Jackie? agama Islam. Ya, salamnya dulu Bang, ada yang mau disampaikan. Ini ada mau disampaikan, ini kan sedikit agak bingung. Salam dulu Bang. Salam buat apa, dari apa, untuk yang ada di... Aduh. Assalamualaikum gitu loh, gimana sih? Agung. Bang Blender bentar, Bang Handi bentar. Agung. Kenapa ini pencet apa? 0. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Muslim ya Bang? Kristen. Alah, Kristen diasmu. Waalaikum ya ahli neraka. Gitu jawabannya. Ya, waalaikum. Ahli neraka. Assalamualaikum. Apa ya? Oh, ini dari tadi bisanya gitu doang ya? Iya, kan mau nanya. Diam dulu, aku mau nyapa yang lain. Heston. Assalamualaikum. Ya, agama apa Heston? Islam Bu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya sapa dulu yang lain. Henry Siregar. Bang Jero, Kristen apa, Protestan apa, Katolik apa, warna? Protestan. Ini Pak Heston mau ada yang disampaikan sebelum kami lanjut diskusi Pak Heston? Kirim salam aja sama Bang Juma ya. Kirim salam. Semoga sehat selalu Bang Juma, seluruh
Apologet Indonesia. Amin. Itu aja. Terima kasih ya Pak Heston, sehat selalu Iya. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Apa nanya? zero? Apa zero? Ya mau nanya aku. Bisa nggak? Ya nanya aja. Paulus itu di mana? Apa sih jati diri Tuhan Yesus sama Paulus? Apa sih maksudnya nih orang? Gejala awalnya gimana ya nanyanya ya dia? Ya aku mau nanya aja itu. Nggak tahu. Oh. Berarti nggak ada jati dirinya Tuhan itu ya? Kamu bilang jati dirinya Tuhan Yesus, gimana sih sama maksudmu apa sih ini orang? Kau tanya-tanya ketuhananmu sendiri sama Paulusmu sendiri, kau tanya di aku. Udah tahu lah, kau lah yang harus jawab. Ya aku mah Muslim, bukan Kristen. Enggak, kau Kristen. Tadi kau udah bilang kau Kristen. Kristen bajakan. Nggak ada orang Islam tuh mau ngaku-ngaku kafir tuh nggak ada. Iya kalau kafir tuh naik-naik nyamar-nyamar itu udah biasa. Tapi kalau Islam nggak ada nyamar-nyamar jadi kafir. Ya sekarang aku nyamar. Soalnya aku itu menaik di komalnya itu Mikana itu kalau nggak ini terus males. Penipu, kau turun aja kau. Kenapa sih akunku kena tombak lah? Kena tombak lah, nggak apa-apa deh. Akun gampang bikinnya. Ini Bang Handi kenapa ya oten-oten tuh udah nggak pede, naik-naik tuh gak cuma nipu, ngarang gitu. Kenapa ya Bang Handi ya? Kalau aku yang Mereka ngomongin, saking stres. kalau Mereka aku yang saking stresnya kehabisan cara gitu bagaimana? tahu tuh. Kalau aku yang ngomongin itu fakta loh. Mana berani kita ngomong kalau nggak bukan fakta. Lu lihat aja terjemahan LAI kan. Bible diganti menjadi Alkitab. Coba produk LAI bawa ke luar negeri. Nggak ngerti lah orang itu. Coba LAI bawa ke Vatikan. Apa ini? Gitu. Kenapa pakai istilah Islam? Ya karena daerah sasarannya mayoritas Islam, harus disamarkan. Masuk ke Bali juga disamarkan. Begitu teman-teman. Ayo ya yang mau berkurban ya. Judul kurban nanti dipusatkan di Bolangi, kantor pusat API. Seperti tahun-tahun kemarin. Hubungi saya, nanti khusus untuk Idul Kurban kita pakai rekening Makassar Moalap Center Indonesia supaya tidak bercampur-campur. Saya ulang ya, khusus untuk Idul Kurban memakai rekening Yayasan Makassar Moalap Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Moalap Center Indonesia. Lebih lengkapnya bisa hubungin saya. Oke. Bagi Ilham TV, bagi siapapun melaipkan di sini yang tidak terafiliasi, yang tidak kami kenal, mohon mari kita saling kenal supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Ilham TV dan yang lain-lain saya belum sebutkan namanya, tolong ini terakhir kali malam ini diperingatkan, kalau enggak kami blacklist, dan penonton muslim yang ada di sana tinggalkan channel Ilham TV itu karena yang punya tidak mau berjamaah dan adminnya atau pengelolanya tidak kami kenal. Bisa saja dia bukan muslim. Kira-kira begitu. Betul nggak itu sih Akang? Betul. Silakan yang mau ngomong. Om Eko. Silakan Om Eko. Bagaimana tah persiapan kita? Persiapan kita di Bolangi nanti.
Idul Adha kita akan kurbankan hewan. Bukan manusia yang kita korbankan. Ajaran Islam kagak boleh mengorbankan manusia, tapi hewan. Ajaran para nabi juga kayak gitu. Ini namanya turun temurun, napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya apa gunanya adalah di samping ridho atau kerelaan kita dari segi hukum, tujuannya juga adalah berbagi kepada saudara-saudara kita. Mungkin sekali setahun bisa mengkonsumsi daging yang seger atau yang halal. Itu sih sebenarnya maknanya. Maknanya berbagi. Itu ya teman-teman. Paham orason? Paham, Paman. Om Eko ini dari tadi diem terus ya? Tahu tuh. Turunin aja ya Om Eko ya. Di follow dong akun gua. Akun gua banyak kali yang kenal loh. Heran. Berjatuhan semua Bang Handi. Iya. Nih, tunas muda. Tunas muda. Ini lagi semoga Edis pulang pas hari kurban. Janganlah dikorbankan dia enggak. Kupencet ini Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunkan saja Kak. Ya. Tambun. Naik langsung. Muncul. Tambun. Tambun Utara. Utara. Bekasi Utara. Enggak ada lagi. Mbak Natali dulu nggak mengenal idul kurban ya? Enggak lah dulu. Taunya ya yang dulu itu Tuhan yang dikorbankan, Tuhan berkorban gitu dulu taunya. Ada yang dikorbankan tujuannya menghapus dosa apa? Iya, menebus dosa. Jadi dibikin sedih gitu, dibikin sedih, dibikin ya kayak apa ya, kayak membuat melas gitu loh, jadinya kasihan gitu kan. Sedih mengingat gitu apa gimana? Oh enggak, kalau dulu tuh sedih gitu. Dulu sedih kalau setiap mau acara-acara Jumat Agung gitu kan, Paskah gitu. Perjamuan kudus gitu, nangis gitu. Inilah tubuhku kan gitu kan. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus gitu, sedih gitu kayak Tuhan mati untuk dosa. Dulu gitu, dulu sedih gitu. Tapi kalau sekarang ya, aku kalau inget-inget itu, kok dulu gitu banget gitu ya hidupku ya. Berapa tahun dulu, bertahun-tahun aku diajarin kayak begitu kan, nggak masuk akal gitu. Akal sehat nolak sih. Izin, kalau mereka mau terima terserah. Izin ngomong. Mbak Natali izin ngomong. Ini izin Bang Handi. Ini dibawa Kristen kau ya? Siapa nih? Aduh, kalau Muslim nggak begitu bahasamu ya. Pasti kau kafir ya. Dharma Lestari kau kafir ya. Bahasamu kok gitu kalau kau Muslim. Dharma, kau kafir ya. Kok kau bilang hama gitu loh. Kau mau diskusi sama aku. Masa yang lain ngomong aku mau nimbrung buat ricu aja kan. Kita gak saling gantian kan. Kalau yang lain sudah capek ngomong baru aku ngomong. Kok kayak kafir? Jangan kok kafir nyamar ya. Dharma Lestari, jaga kata-katamu ya. Sabar. Inilah saya bilang, kadang-kadang aku bilang, kalian bilang
apa ya, kalian mengakunya Islam tapi kata-katamu nggak kau jaga. Jangan-jangan kau kafir deh. Lanjut. Sabar bunda. Tapi biasanya memang Enggak, saudara-saudara kalau kita orang juga gitu biasanya Mbak iseng Natali gitu harus kita tegur orang begitu ya. Emang kau siapa? Saya nak kata kau ngomong di typing. Kau siapa? Paling kau kafir. Iyalah, janganlah. Aku nggak ngomong, aku belum ngomong. Giri Ismoyo, aku belum ngomong, aku belum diskusi Giri. Kau juga kafir ya? Ini anak kecil siapa nangis ini? Aduh. Aku belum ngomong loh. Aku belum diskusi. Kenapa kau bilang aku nggak nyambung, nggak fokus? Aku kan belum ngomong dari tadi, Giri Ismoyo. Kalian ini kayak ini aja ya, kayak sifatnya kayak orang kafir kalau memang kalian Islam. Ya kayak orang kafir itu kata-kata kalian tuh. Nggak menghargai saudara muslimmu sendiri. Kalau memang kau muslim, nggak begitu kau. Jangan kau kafir nyamar. Lanjut. Saya nak kata kalian. Kalian siapa sih? Kukira kau penting bagi saya. Mohon maaf ya, saudaraku, Bang Andi, semua Pak Peta, Akang. Bunda nggak tombak. Bunda Rama kena tombak lagi. Kena tombak Bunda Rahmanya. Ya buat teman-teman Kristen ayo yang mau diskusi. Yang mau diskusi ya. Minta permintaan dulu atau mungkin yang mau mualaf juga nggak apa-apa. Kalau yang mau mualaf. Ayo naik sini. Makanya teman-teman jagalah sikap, jangan berlebihan dalam menanggapi, gitu ya. Kan kemarin sudah, janganlah, hindarilah hal-hal yang kayak begitu. Saling menghormatilah, jangan kelewat bercanda. Mungkin masuk bercanda kan kelewatan juga bercandanya begitu. Hormatilah Bunda Rama, orang-orang yang di atas inilah, saling menghargai gitu. Jangan kebablasan. Bunda Rama kena ini kali ya, ketombak lagi. Kena tombak ya. Kena. Itu ada Rian Hasirama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Terima kasih telah dinaikin sama Bunda Rama itu bendahara apologet Islam Indonesia loh. Jadi candanya jangan terlalu. Jagalah perasaan ya seseorang. Nggak bagus ya kayak kata begitu ya. Iya, bercandanya jangan kelewatan juga. Memang nih saudara-saudara kita nih juga kadang ada yang ngeselin juga kalau bercanda tuh kelewatan gitu ya kadang ya. Ada kayak gitu kadang. Loh, si Rian kenapa diturunin? Mau nanya dia itu. Turun sendiri dia, nggak diturunin. Ya turun sendiri ya. Aku nggak nurunin kok. Turun sendiri dia. Kalau ada yang nurunin ada pemberitahuannya. Sakera. Pergi dia. JJ. Sakera itu pasti Madura. Saudara kita itu. Moh aja. Ini Mr. Jack ini gua undang, kata dia sibuk lagi di berisik dia. Ya udah. Bro Jack besok ya.
Pak Pendeta Abong naik. Pak Abong. Namanya rahasia. Wih. Nama kok dirahasiakan banget bang. Emang waktu lahir nggak ada ini akte kelahiran. Silakan bang. Kenapa namanya dirahasiakan? Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, siapa lagi yang turun itu? Guru udah tidur ya? Iya, saya lagi gak enak badan dia. Oh, seharian itu beraktivitas kemarin 2 hari. Berarti akan ada kedatangan tamu kan, saudara kita dari Jakarta. Kurang tidur, ya harus disamperin gitu ya, capek. siapa? Adalah dari Jakarta. Oh, begitu. Ada deh begitu ya? Iya, capek ya. Terus habis ini kan ke gunung tuh, mungkin sampai di gunung kan suasananya memang ada istirahat, ya udah istirahat aja. Gue juga kalau di gunung istirahat enak banget. Aduh. Noise ini ya? Terus kapan kesini ya Bang Adi? Insya Allah nanti saya Idul Adha lah, mau nyembeli hewan. Enggak, kalau edis saya nggak mau hewan doang, hewan domba yang segar atau sapi lah ya. Amin. Saya nggak mau kalau edis najis. Iya, lagian nanti mau bazir kan, kalau yang menjijikan kan nggak boleh dimakan. Tahun kemarin sukses loh kita. Tahun kemarin berapa ekor sapi kemarin ya? 2 apa 3 ya? Kambing banyak juga tuh. Di mana kemarin? Di Bolangi tuh, samping masjid. Amin. Ini namanya dirahasiakan, ini Muslim apa Kristen? Belum ngomong dia dari tadi. Pak Pendeta Abong naik, Pak Pendeta sini kita ngobrol. Tenang aja Kang, sudah ada jet pribadi ke Makassar. Tenang aja Kang ya, pegangan aja Kang, pegangan. Pegangan gitu ya, jangan panik Kang. Namanya, ini dari tadi namanya nih diem aja turun ya. Ya turunin aja, nggak ngomong. Iya turun aja namanya ini. Black. Kok namanya Black? Turun. Naura. Naura, toko Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makanya Bang. Gimana Bang? Anak Medan Bang. Wih mantap. Ke Bennett nih, yang satu lagi ke Bennett. Gara-gara Peri pagi-pagi udah ngoceh, ngikut-ngikut jadi ke Bennett. Oh Abang ini kirain Mbak. Aduh. Di bawah aja dulu Bang, di bawah Bang. Iya. Biar buat yang lain, oke? Oke Bang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pernah lihat ini anak Medan ini badannya buset, gede banget, keras semua tuh. Kedagingannya keras gitu ya Bang Andi. Keras banget, berotot gede lagi. Gua kalau lihat dia buset 3 kali lipat kali gua baru. Tapi dia bukan gede segede si Bom ya, ke Bom kan lemas tuh. Oh dia buset dah. Kalau dia Bener. kedagingan sama keototan gitu paling ya. Ya. Bukan kelemahan ya kayak Bom. Bunda Rahma kenapa barusan kena Bennett? Nggak tahu tuh, nggak dia. Bunda Rahma bolak-balik ini ke Pental, nggak tahu ke Bennett apa gimana Bunda Rahma. Kena Bennett barusan ada laporannya. Kena peringatan. Padahal aku cuma marah-marah ya. Iya. Marah sih enggak, cuma penyampaiannya bagus kok kena ya. Nggak tahu juga. Ya iya makanya aku bilang. Tapi tenang Bunda, saya Jangan-jangan udah lulus. banyak ini ngaku-ngaku Islam padahal oten.
Gimana Tenang, Bang? tenang Bunda, saya udah luruskan tadi. Mudah-mudahan lain kali nggak ada lagi. Kalau ada lagi yang ngebully-bully di bawah, siapapun dia saya blok. Anda tidak akan pernah menonton Bang Juma seumur hidup. Saya blok, saya tandain. Bener loh. Ada lagi yang ngebully ya, saya blok. Kepada siapapun itu Bang, kepada siapapun itu para narasumber di atas, kalau ada yang jahat kepada narasumber di atas di blok aja. Siapa noise? Yang hebat suka macam-macam tuh, sini naik sini, saya mau tengok kau, buka mukamu, buka wajahmu, mau aku tengok seberapa kau. Ayo, yang tidak menghargai sesamanya, coba naik sini biar ku tengok kau. Buka mukamu, bagaimana mukamu atau bagaimana kehidupanmu. Ini disapa dulu ya Bun ya. Siap, Ban Riza. Bikin kadang-kadang nggak nyaman ya teman-teman ini. Ngakunya Islam tapi jahat ya. Apa kau perlakukan orang tuamu juga begitu? Perlakuan kau orang tuamu gitu ya? Tadi udah diingetin juga ya. Jadi buat saudara-saudara kita di bawah, siapapun itu yang typing, tolong dijaga typingannya ya. Kalian kalau suka bercanda jangan kelewatan ya, nggak baik kayak gitu. Soalnya bercanda kelewatan yang ada bikin sakit hati orang loh. Nggak boleh nyakitin hati saudara kita. Nggak ada bercanda kalau begitu. Assalamualaikum. Nggak ada bukan bercanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya Bang, Kristen Muslim. Muslim Saring. Muslim. Oh. Selamat malam Alex. saudara-saudaraku Kristen, Bunda. Muslim. Oh, oke Bang. Mau diskusi ya Bang ya? Oke, silakan. Hanya bertanya Nah, aja ini Bunda Mon yang di sedikit, atas ini. Bunda. Yang Mon ini siapa nih Mon? Belum disapa dulu nih. Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Nggak ada backingan ya. Riz, nggak ada backingan di sini. Lanjut. Oh iya, izin nurunin ya Bunda Ya, Mon. silakan. Ya, makasih banyak, sehat selalu Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Oke, Alex. baik Bunda. Pada saudara-saudaraku yang Muslim. Ya, ini Bang Zuma kayaknya masih Bercanda istirahat sama itu Bunda ada Rahma aja batasannya, ya. Rian. Bentar, dikit lagi Mbak. Dia bilang bercanda. Bercanda itu kita tahu juga batasannya. Iya. Emang kalau orang tua mau dikasih gitu kau mau? Atau saya ngomong ke kamu mau kau saya begituin? Jadi ukur dulu dirimu, pantaskah Udah, bahasa itu kau diskusi aja, sampaikan Bun. ke dirimu? Iya Bunda. Nanti akunnya kena tombak Udah lagi, di bawah sayang. ya, sandekan. Sayang, Nggak apa-apa aku Sayang ditombak akunnya Mbak juga. Natali, banyak akunku. mending kalau Memang akunnya tumbang kelewatan kan sih. gara-gara perang dengan Oten aja lah itu kayaknya kalau mau tumbang. Jangan Nggak apa-apa, ada netizen di juga harus bawah. disampaikan. Sebentar, netizen juga harus disampaikan. Ya, jangan seenak dia kata-katanya gitu loh. Bang Handi aja ngomel tuh kalau memang dibawa kurang ajar kata-katanya. Apalagi saya, ibu-ibu. Nah, lanjut, silakan Alex. Diskusi. Oke, baik Bunda, hanya menanyakan satu ayat sih Bunda dari surat. Sebentar, mohon maaf Bang Alex, bentar aku sapa dulu ya, nanti habis itu langsung silakan diskusi. Teguh Prasetyo, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, Bang izin menurunkan dulu ya Bang ya, soalnya biar lanjut diskusi ya Bang ya. Iya, makasih. Assalamualaikum Ya, makasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan Bunda Rahma dengan Bang Alex. Oke Bunda, cuman satu ayat sih Bunda di surat maaf ya Bunda kalau salah penyebutan, di surat Al-Hijr ayat 6. Di situ mengatakan Al-Hijr ayat 6 Bunda. Itu bagaimana penjelasannya Bunda, penjelasannya? Rasulullah dituduh ini ayat 6 ya. Iya Bunda. Ya, beliau ini yang sering saudara Kristen angkat ya, tapi ini kan berkali-kali jelaskan. Ini tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah.
Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Ini tuduhan. Rasulullah dituduh. Kenapa? Kenapa dia dituduh? Karena kan beliau itu berdakwah, menyampaikan firman-firman Tuhan, ya kan? Itulah tuduhan orang-orang kafir. Jadi ini tuduhan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Tapi kalau kita lihat di Markus, Bang, di Bibelmu, yang menuduh Yesus gila itu keluarganya sendiri. Jadi memang para nabi itu mereka dizolimi, ya. Kalau Rasulullah ini adalah tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi kalau Yesus yang kau anggap Tuhan itu, Bang, yang mengatakan dia gila keluarganya sendiri. Gitu, Bang, ya. Oke, udah selesai, Bang, ya. Berarti Ya, terima kasih. Berarti konfirmasinya yang menyatakan itu atau yang mengatakan itu adalah orang Quraisy. Benar-benar? Iya, orang kafir Quraisy yang menolak ajaran Rasulullah. Itu surat Al-Quran kan, Bunda? Terdapat di surat Ya. Al-Quran kan? Nah, pertanyaannya. Surat Al-Quran. Nah, pertanyaannya. Di Al-Quran. Iya benar. Nah, pertanyaannya, tapi ada nih saya dengar umat Muslim mengatakan Al-Quran itu adalah dari turun temurun, diturunkan. Nah, dari turun temurun. Begini, Bunda, dari Allah memberikan kepada malaikat Jibril. Dan juga malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti itu diturunkan kan, Bunda? Benar nggak? Iya. Nah, benar. Berarti kenapa? Berarti Allah itu, berarti Allah ada dong menyampaikan di dalam Quran itu tentang yang orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad. Bagaimana, Bunda, pendapatnya? Kita baca ya. Kita baca. Tadi ayatnya mana? Nih, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang mati di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya, berbicara orang kafir ya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sesudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Kalau belum ada padanya utusan atau rasul, tidak dikenai hukum itu. Tapi kalau sudah ada ketetapan, ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Jadi kematian itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya, mereka yang dibicarakan di atas orang kafir. Yang dibahas ini ayat 2-5 ini orang-orang kafir. Ya. Kemudian di ayat 6, dan mereka berkata, mereka siapa? Orang kafir. Wahai orang yang kepadanya turunkan. Orang kafir yang berkata nih, Allah menyampaikan. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Itu tuduhan. Masa kau enggak paham, udah disampaikan begini jelas sih? Iya benar. Tapi kan pada dasarnya faktanya dikatakan yang saya ketahui Quran itu tidak ditambahkan dan tidak dikurang. Bener ya, Bunda? Tuduhan, Bang. Ini Bang, tuduhan. Sebentar. Al-Quran nggak ditambah, nggak dikurangi. Iya. Tuduhan. Misalnya nih, kau ini Bang, kau ini setia sama istrimu, tapi tiba-tiba kau dituduh selingkuh. Tuduhan, padahal kok nggak begitu. Itu tuduhan. Sesuatu yang dituduhkan yang tidak dilakukan oleh kamu,
Nah, inilah Rasulullah. Dia tidak gila, tapi dituduh. Kenapa? Dia kan kemana-mana berdakwah, menyampaikan firman-firman Tuhan. Seperti Yesus itu, dia berkeliling Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dituduhlah dia gila. Oh, itu orang itu udah nggak waras lagi, udah gila. Keluarganya yang nuduh, kan parah itu. Kalau ini Nabi Muhammad, orang-orang kafir, orang-orang pada waktu itu, yang kafir-kafir Quraisy itu, yang nuduh, parah tuh Tuhan dituduh sama keluarganya. Coba itu. Coba kau dulu berpikir. Sebentar Bunda. Coba kau berpikir dulu. Sebentar Bunda, berarti pada zaman itu belum ada Quran. Aduh, kok nggak nyambung. Sementara yang dia dakwakan ini ayat-ayat suci Al-Quran yang dia sampaikan. Nah, berdakwah kemana-mana kan. Nah, berkhutbah Nabi Muhammad itu, wahai kau sekalian manusia, sembahlah Allah. Gitu. Mungkin, aduh bang, itu mungkin sehingga dia dituduh. Tahu nggak tuduhan? Tuduhan itu sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Terus apa lagi? Tahu. Saya Nah, mengakui. sekarang Saya udah mengakui ya, itu sekarang tuduhan. kita buka Markus. Markus nih. Sebentar Bunda, tapi itu pertanyaannya kan. Bentar, Bun. Mengatakan Izin bentar, Bun. Soalnya Apalagi si yang- Alek ini dia nggak pahamnya gini, Bun. Dia pikir waktu Al-Hijr itu ayat 6 itu turun, dia pikir ini dulu udah ada Al-Qur'an gitu. Dulu dulu belum ada Al-Qur'an, itu Ibu udah turun salah. Al-Qur'an. Nah, kamu yang salah. Jadi Sebenarnya jadi Al-Qur'an itu begini, nggak langsung turun semua. Lanjut, Al-Quran, Bunda. begini Mbak Natali izin. Jadi begini Bang, Al-Quran itu turun sesuai dengan asbabun nuzulnya. Misalnya ada peristiwa-peristiwa, baru turun firman Allah kepada Rasulullah. Jadi sesuai apa yang terjadi pada saat itu turun wahyu pada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Bukan ditambah, bukan ditambah. Kan belakangan baru dikodifikasi, belakangan tuh baru dikodifikasi. Belakangan, tadinya tuh baru Rasulullah menyampaikan kepada sekretarisnya ya, para penulisnya, disampaikan, turun begini, disampaikan lah kan, di cross check, ditulis kemudian di cross check langsung kepada Nabi Muhammad. Belum dikodifikasi. Nanti ketika Rasulullah meninggal, barulah Abu Bakar, kemudian berlanjut ke Utsman. Nah, apa yang dikodifikasi ketika zaman Utsman bin Affan, inilah yang sampai kepada kita nih, Mushaf Utsmani. Inilah Al-Quran di depan saya. Belum dikodifikasi, itu masih proses turunnya wahyu itu. Karena berlangsung selama kurang lebih 22 tahun sekian bulan. Wahyu. Nah, udah secara sudah detail itu kita terangkan. Sekarang saya bertanya, kenapa yang kau tuhankan ini dituduh gila oleh keluarganya sendiri? Baca tuh di Markus. Ayo. Markus 3:23. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal dia, lalu datanglah keluarganya berkata, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar itu, mereka mengambilnya dan dia berkata, dia sudah gila, dia tidak waras lagi. Tidak waras lagi itu saudara, ya sama lah gila. Markus berapa Bang? Berapa itu Bang? 3:21. Ini bukan, jadi kau udah paham ya tuduhan ya? Kalau tuduhan paham, tapi kalau silsilah udah kita udah jelaskan tadi, udah jelaskan. Belum sampai Bunda. Ya nggak apa-apa. Oke, karena memang orang-orang menuhankan anak manusia itu, anak Maria, memang sulit paham Bang. Kau di dalam Bibelmu Yesus utusan, Yesus rasul, Yesus nabi, kau tuhankan. Bagaimana bisa kau cepat paham? Tapi pelan-pelan ya, nanti kau akan paham. Kalau kau sudah pintar membedakan antara manusia dengan Tuhan, antara utusan dengan yang mengutus, antara nabi dan Tuhan, bla bla semacamnya itu, baru kau bisa paham kalau kita jelaskan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi selama kau masih menuhankan anak Maria, anak orang, ya, memang berat Bang. Silakan, kenapa yang kau tuhankan ini disebut gila Bang? Tuhan ini loh.
Aku Tuhan kan nih. Silakan Bang. Bentar ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di situ kan Bunda, dia kan sama halnya dengan dia kan dikatakan gila. Nah, di situ kan Yesus kan mau melakukan mujizat Bunda. Melakukan mujizat bahwasannya di situ ada, Dituduh atau benar-benar gila? enggak lah Bunda. Karena kan di situ Yesus mau Ya, melakukan di apa? mujizat. Enggak ada hubungannya melakukan di mana di situ tertulis. Jangan kau mengada-ngada. Yang enggak tertulis kau katakan. Mana tertulis di situ mengadakan mukjizat? Mana, saudara? Ya kan? Mana? Ayo. Ada berbicara mukjizat situ. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang-orang berkata, mereka berkata ia tidak waras lagi. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Keluarganya mengambil karena dianggap dia sudah gila. Ini Tuhan loh. Harusnya saudara, harusnya saudara Kristen. Itu kan keluarganya Bunda yang mendengarkan. Keluarga, iya, jelas itu tadi Rasulullah orang menuduh. Ini keluarganya loh, kejam nggak? Masa Tuhan dituduh gila, keluarganya sendiri pun yang tuduh dia gila, yang bilang dia gila. Begini, contohnya begini Bunda. Contohnya saya nih dikatakan orang lain kalau saya gila Bunda, didengar oleh keluarga saya. Nah itu keluarganya yang mendengar, bukan keluarganya yang mengatakan dia gila. Nah di sini keluarganya ngomong dia tidak waras lagi. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, waktu kaum berarti waktu mendengar Bunda, gitu loh. Oke. Di situ nggak ada. Jadi intinya ini. Di situ nggak ada. Jadi intinya ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya nih, Tuhanmu dituduh gila. Iya, bisa jadi dituduh orang berani gila. Kali ya orang-orang zaman itu menuduh Tuhan gila ya, berani kali ya. Banyak Bunda. Itu kenapa kok orang-orang artinya saudara, Yesus itu bukan Tuhan. Orang yang sejaman Yesus aja menuduh dia gila. Nah, di situ kalian yang zaman sekarang malah menuhan, kenapa kalian nggak lebih gila lagi? Nah, di situ Bunda. Astagfirullahaladzim. Orang pada saat itu belum melakukan mujizat, makanya di situ Yesus melakukan mujizat. Itu loh. Aduh, di mana di sini dibahas mujizat? Nggak ada berbicara mujizat ini Bang. Nggak ada. Kok ini selalu mengada-ngada. Di sini yang dibahas orang kerasukan Bazebul kok mujizat. Mana sih? Oke ya, gimana? Udah ya, ada yang lain lagi? Riyandi, Riko. Siap Bunda. Iya. Oke, apa yang ingin disampaikan Riko? Silakan. Rindi, Kristen Rindi. Riyandi, Kristen. Oke Bunda, izin pamit turun ya Bunda. Oke Bang, terima kasih ya. Oke, thank you Bunda. Assalamualaikum. Jadi begini Bang, sebelum turun, tolong dibaca-baca Bibelmu lebih teliti lagi, ya kan? Lebih teliti baca Bibelmu tuh. Bagaimana sih Yesus itu sebenarnya? Siapa Yesus sebenarnya? Hilangkan dulu, kosongkan dulu dirimu. Ya jangan dulu kau dibebani dengan dogma doktrin, tapi kosongkan, pelajari Bibelmu. Bagaimana ajaran Yesus? Itu dulu Bang, terima kasih. Oke, silakan. Thank you Bunda. Bentar, emang mau turun dia kenapa Bang? Mau turun buru-buru? Enggak mau turun Ibu. Iya kenapa? Karena saya belum dapat
jawaban pertanyaan saya tentang Quran tadi gitu loh. Oh, tadi mah udah dijawab. Cuma kalau abang nggak ngerti ya ceritanya abang gitu loh bang. Ya, Udah jelas susah kok. memang kalau pentuhan manusia memang gitu bang. Otaknya itu nggak bisa nggak nyandak gitu loh otakmu itu bang. Karena banyak Saya tanya dulu kau. Saya tanya dulu. Sedikit kita tes dulu. Apakah menurutmu Yesus itu rasul? Tidak. Nah inilah ku bilang otakmu nggak nyandak ke Bibelmu. Dalam Ibrani 1:3 Yesus adalah rasul. Kalau Yesus rasul berarti dia sama dengan Paulus. Kalau kau menuhankan rasul berarti otakmu memang nggak nyambung. Pantas kau nggak nyambung dijelaskan tadi di surah Al-Hijr tadi. Karena memang otakmu nggak nyambung bro. Yesus dalam Bibelmu di Ibrani 3:1 Yesus rasul. Paulus pun rasul. Ke-12 murid itu pun disebut rasul. Nah kenapa hanya Yesus yang kau tuhankan? Berarti kau nggak ada otak. Sulit memang kau paham kalau dijelaskan tentang Al-Quran kami. Bibelmu aja sendiri pun kau nggak paham. Nah itu tadi kau bilang Yesus nggak mungkin rasul toh. Padahal data di Bibelmu Yesus rasul. Kau bilang Yesus nggak mungkin rasul. Nggak ada yang marah. Orang Sulawesi memang begini penekanannya kalau ngomong, nggak meye. Saya tanya kau ya, kau tadi sudah bilang kalau rasul itu nggak mungkin lah Yesus itu rasul. Fakta di Bibelmu Yesus rasul. Baca Ibrani 3:1. Yesus rasul. Artinya kau ingin berkata ya, Yesus itu bukan rasul loh. Masa rasul Tuhan? Rasul kau tuhankan loh. Ayo di mana akalmu? Makanya aku bilang ya teman-teman ini kalian sudah matikan akal kalian. Bukan rasul kau tuhankan. Karena begini Bunda. Kenapa kau tuhankan rasul? Saya tanya dulu kau. Kenapa kau tuhankan rasul? Kita buka data ya. Ibrani 3:1. Yesus adalah rasul. Saya kasih tahu kau, makanya aku bilang baca Bibelmu baik-baik biar kau nggak menuhankan anak orang. Karena dia waktu itu adalah rasul, dia nabi. Oke, itu terkait kepada iman saya Bunda. Nah, pertanyaannya banyak saya. Nggak apa-apa, tapi kita harus mengedukasi di sini. Jangan kalau kau naik, jangan bawa iman. Kalau kau cuma bawa iman naik di sini, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang. Kau tidur, turun tidur, cuci kaki tidur. Mimpikan Yesusmu itu. Ya, kalau kau naik cuma bahas iman. Kita di atas bahas data, diskusi ilmiah, bedata. Baca Ibrani 3:1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan. Buka kalau ada Bibelmu. Kau ini sudah terpaku, terpesona dengan dogma doktrin Bapak Gereja si Paulus. Nggak mau berpikir, bro. Kau ini masih muda, akalmu pasti masih cemerlang. Karena begini, jangan matikan akalmu. Sebentar Bunda. Enggak, saya tanya dulu. Kenapa data di Bibel Yesus itu rasul? Enggak, ini dulu kau jawab. Kenapa data di Bibel tertulis Yesus rasul? Kenapa kau tuhankan? Ayo. Kenapa? Rasul kau tuhankan. Ayo. Di mana tadi Bunda? Ayat mana? Tiga satu Ibrani. Yesus adalah rasul. Kau bilang mana mungkin Yesus itu rasul? Kau sendiri kan menolak. 31. Artinya bro masih ada sisa-sisa akal sehatmu. Cuma kau terlanjur apa ya aku bilang ya, terjerembab ke dalam lembah kesesatan. Untuk bangun berdiri tegak kok berat rasanya. Kau sendiri kan menolak, akal sehatmu masih menolak. Nggak mungkin Yesus itu rasul. Padahal data di Bibel Yesus rasul. Kalau kau sudah menyadari nggak mungkin Yesus itu rasul, berarti dia bukan Tuhan. Karena data di Bibel Yesus rasul. Pelan-pelan Bunda, soalnya dia kayaknya harus kecepatannya tuh slow gitu kayaknya Bun. Pelan-pelan Bunda, pelan-pelan. Soalnya kita dengerin dia juga ngomongnya pelan-pelan, pelan-pelan. Kayaknya Bunda ngomong kan cepet tuh. Takutnya dia sulit ngejarnya gitu Bun, kayaknya Bun. Jangan marah-marah. Udah baca Bang. Oke, siap Bunda. Oh, ini aku ini belum marah-marah kalau begini. Kalau aku marah tuh dasar kok marah itu. Kalau aku ngomong-ngomong santai begini. Orang Sulawesi nih, kami kan tinggal di pesisir kan. Tengoklah kalau kami bicara. Tapi hati kami lembut.
Ya, makanya Bisa jangan bedain, macam-macam dengan orang Sulawesi. Aku bisa bedain kapan saya juga Bunda lagi Rahma di- marah, kapan Bunda Rahma kalem. Saya Ini lagi juga lagi kalem. di Sulawesi nih Bunda. Tenang Bunda, santai. Udah dibuka Ya, yang tadi apa Bunda Rahma bilang. apa datanya. urusanmu? Sudah. Lanjut. Baca Bang, silakan. Ayolah Sebab Bang, itu- baca. Semoga kau tersadar. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Rasul dan imam. Imam itu ya taruhlah ulamanya atau pemimpin keagamaan orang Yahudi. Imam, pemimpin dalam ya suku-suku Lewi. Karena dilihat dari suku, Yesus ini keturunan suku Lewi dari bundanya, Bunda Maria. Oke. Di suku Lewi. Jadi memang suku Lewi itu yang mengurusi masalah keagamaan di Yahudi sana, Israel sana. Kau udah tahu kan dia rasul kan Bang? Jadi tolong jangan dituhankan ya. rasul Bang ya. Ya, oke Bang. Silakan mau diskusi sama siapa Bang lagi? Ya, saya cuma minta penjelasan yang tadi Bunda. Aduh. Karena Kan udah dijelasin. begini, Tapi Bunda. itulah Bang, Begini. sudah berkali-kali saya sampaikan lagi ya. Apapun kami menjelaskan, membedakan rasul aja dengan Tuhan, kok nggak bisa. Kau matikan akalmu. Jelas di sini data di Ibrani 31, Yesus rasul. Paulus pun disebut rasul. Ke-12 murid pun disebut rasul. Nggak ada tuh yang menuhankan. Nah, kenapa Yesus kau tuhankan padahal dia rasul? Artinya akalmu memang nggak berfungsi. Kau matikan akalmu. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Kalau sudah menyangkut nama Yesus, tiba-tiba kau jadi botol Bang. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Kalau belum menyangkut masuk nama Yesus, ya kau serasa pintar kalian. Tapi kalau sudah menyangkut tentang ketuhanan Yesus, tiba-tiba kau jadi on. Ini mohon maaf ya, ini fakta yang kita sampaikan. Oke. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Oke Bang ya. Jadi itulah jawaban dari kami. Kau terima atau enggak, itu bukan urusan kami lagi. Terserah. Tapi kalau data di Bible mengatakan Yesus itu rasul, kalau kau punya akal, tentunya kau nggak akan menuhankan rasul ini. Oke Bang ya. Kalau kau punya akal, kalau kau matikan akalmu ya gimana dong? Kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Terserah Abang aja ya. Oke Bunda. Berarti anggapan yang saya ketahui tentang bahwasannya Rasul. Bukan. Tentang rasul dulu loh. Bahas dulu ini rasul. Kenapa rasul kau tuhankan? Kau belum jawab dari tadi. Kau ini kau tengok tajam keluar, tumpul ke dalam. Kalau itu Saya minta kau jelaskan kenapa rasul ini. Enggak, kau jelaskan dulu nih. Kenapa kau tuhankan rasul ini? Ayo. Di mana akalmu? Ayo. di sini Ayolah, kan kenapa kau enggak? menyangkut begini Bunda, itu kan rasul dan imam besar. Artinya dia dari segala rasul-rasul yang ada, itu lebih besar, imam yang lebih besar gitu Bunda. Rasul dari segala rasul ya. Tapi apapun namanya rasul dari rasul yang rasul besar, rasul kecil, namanya juga rasul ya, tetap rasul. Apa kau pikir kucing itu kalau kucingnya Kucing besar, kucing kecil. dia apa dia sudah berubah jadi monyet? Yang kecil bukan kucing, yang besar jadi kucing apa? Boleh ngomong sedikit nggak ini? Boleh ngomong Apakah sedikit. kucing ini kalau badannya besar gede, Bunda ya Rahma. misalnya angora, itu bukan lagi kucing, jadi monyet. Bunda Rahma. Berubah bro. Mohon Ya izin. Randy, kenapa? Ya, boleh ngomong. Muslim Kristen bang? Kristen ya? Saya Muslim. Mu'alaf ya Allah, masya Allah. Ya oke lanjut. Nah, tadi dari Nah tadi ini saya mungkin mu'alaf ini keren ya, silakan. dari tadi saya nyimak aja untuk pembahasan yang ini. Tapi sebelumnya kalau misalnya ada yang salah dari perkataan saya, mohon dikoreksi. Nah gini, ini kan pembahasan
Sebenarnya simpel sih kalau menurut saya. Yang Kristen percayanya Yesus itu sebagai Tuhan, sementara yang Muslim itu percaya Yesus itu hanya sekedar nabi. Tidak sah imannya orang Islam itu kalau tidak percaya kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Benar nggak Bunda? Benar-benar gimana bang? Nah sekarang pertanyaannya gini, untuk Abang Alex, gini, kalau memang Abang Alex itu ngotot Yesus itu adalah Tuhan, ada ndak satu ayat yang menjelaskan dalam Alkitab atau Bible itu, yang mana Yesus sendiri itu mengatakan bahwa dia Tuhan? Simpel aja sih sebetulnya, buktikan. Kalau ada satu ayat yang mengatakan secara langsung, secara lisan Yesus itu mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kalau ada, dalam kitab mana ayatnya, biar kita tahu juga. Itu aja kan sebetulnya. Daripada kita panjang lebar ke sini, guys. Oke, baik Bang. Mungkin satu ayat udah bisa menjawab ya Bang. Di dalam, mungkin cocoknya di dalam Ibrani 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi tentang anak itu mengatakan Yesus sendiri. Di dalam kitab mana itu Bang? Ibrani 1 ayat 8 Bang. Itu. Tahtamu ya Allah gitu loh. Ya Allah kan, bukan ya anak kan? Gimana Bu? Maaf Bang Alex. Bang Alex udah baca nggak Alkitab yang terjemahan aslinya? Gimana Bang? Udah baca nggak Alkitab yang terjemahan aslinya? Belum Bang. Kita yang ada ini sekarang ini. Ya itu. Mungkin saya belum jauh sampai ke sana gitu loh. Ya. Karena di sini menjelaskan. Izin, jangan sebut Alkitab, bilang aja Bible atau kitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, jadi sebut aja kitab atau Bible aja, Bible. Bible. Nah, di situ dikatakan jelas, tahtamu ya Allah gitu loh. Tetapi tentang anak ia berkata, karena gini, karena kan itu kan Yesus sendiri Bu. Karena dalam Bible itu banyak kitab-kitab itu dia banyak kitab di dalamnya itu sebagai contoh misalnya dalam Matius itu bukan oknumnya, bukan si Matiusnya itu yang berbicara, tapi ada orang lain yang berbicara. Oh kalau itu saya nggak ngerti Bang, nggak nyampe di situ ilmu saya. Nggak nyampe dia ke situ Bang. Ini satu-satu aja yang dibahas Bang, biar nggak loncat-loncat sana sini juga gitu Bang. Nah, ya bagi saya itu, dan juga ya jelas di sini juga dikatakan maksudnya Bang Alex, maksud saya itu gini, Alkitab yang kita pelajari sekarang itu sudah banyak perubahan, sudah banyak diubahkan oleh siapa ya, oleh oknum-oknum gereja yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja untuk nggak tahu itu karena ada kepentingan politik, pribadi atau apalah itu. Intinya itu Alkitab yang sekarang sudah diubah dari versi aslinya. Kalau mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya, saya bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang Muslim. Karena ajaran-ajarannya itu dia apa yang dilakukan oleh orang Muslim kebanyakan sekarang. Itu kan dia mengikuti apa Bang? Istilahnya dia mengikuti adatnya orang Yahudi gitu loh. Ya itu sih menurutku, bahwasannya di adat orang Yahudi sunat ya ngikut dong aturan yang ada di situ. Tapi boleh tahu nggak nyambungnya sebentar. Boleh tahu nggak supaya hidup diskusinya. Boleh tahu nggak nyambungnya Yesus ke Kristen itu apa Bang Alex? Boleh tahu nggak nyambungnya Yesus ke Kristen? Kalau Yahudi ke Yahudi tadi nyambung kan? Yahudi itu hukum Yahudi itu ya sunat, ibadah di sinagog, bersuci. Sekarang nyambungnya Yesus ke Kristen itu apa?
Itu termasuk adatnya orang Yahudi. Nah, nyambungnya Iya, Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Sekarang nyambungnya Yesus dengan Kristen ini yang berasal dari Roma Yunani sana ini apa? Nah, nyambungnya Yesus dengan apa itu nyambungnya? Kristen. Ya, Kristen itu adalah gimana ya Bunda? Sikapnya Kristus gitu loh. Itu dia. Bingung sendiri ya Bang ya. Enggak, ibaratkan contohnya begitu Bunda. Yesus Kristus itu adalah gambaran dari umat Kristen yang melakukan gambaran. Yang melakukan. Coba ulang Bang, gambaran. Apanya gambaran? Ajaran Yesus itu loh. Apa yang kalian lakukan dari ajaran Yesus? Pertama, ini kita urai Bang ya. Yesus sujud berdoa. Yesus berdoa menengadah tangan ke atas. Kalian ku tengok di gereja lipat tangan di dada. Ya kan? Nyanyi-nyanyi di gereja. Yesus tuh bersujud. Yesus juga ada berdoa lipat tangan Bunda. Mau dikemanain? Nggak ada. Di mana lipat tangan tuh? Gambaran mungkin dilukis. Tapi kalau data di Bible Yesus selalu menengadah ke atas, menghadap ke atas dia berdoa. Kalian kan menunduk lipat tangan. Kalian itu menunduk berdoa di gereja ku tengok. Ya toh sambil nyanyi-nyanyi kalau pas ada lagi nyanyi. Yesus masuk bait suci, membuka kasut, membasuh tangan kaki. Itu Yesus. Kalian kan pakai sendal, pakai sepatu masuk. Lebih menghargai rumah Anda daripada gereja Anda, tempat suci Anda. Masuk rumah kan ya pasti buka sendal, buka sepatu baru masuk. Kalau kalian masuk gereja ya langsung masuk pakai sendal sepatu. Yesus tuh buka kasutnya loh. Nggak ada yang kalian ikuti dari. Makanya kalau saya tanya apa nyambungnya Yesus ke Kristen? Apa kata Bunda itu cuma hanya sekedar gambaran sih Bang Alex. Maksudnya kalau melihat cara-cara Yesus itu lebih menggambarkan umat Islam sekarang. Bagaimana cara Yesus berdoa, Yesus disunat. Jadi kalau misalnya ditanya, nah ya balik lagi Bang. Kristen apa Islam? Begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu disunat, artinya enggak, sebentar. Saya tanya dulu Bang. Bang kan belum dia jawab. Apa nyambungnya Kristen dengan Yesus? Kasih satu aja. Apa ya, Bang? Ya di Kristen ada kasih gitu. Oh, tanpa Kristen pun kita pun ada kasih. Semua agama mengajarkan kasih, bukan cuma Kristen. Kalau dalam Islam itu ya, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia itu harus dijaga benar-benar. Itu tanpa Kristen pun semua mengajarkan seperti itu. Nah, coba yang nyata, yang konkret gitu loh. Apa namanya ya? Apa yang dilakukan Yesus tuh kalian lakukan apa? Coba. Yesus sujud loh di Taman Getsemani. Yesus sujud. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Pasrah dia, berserah diri, Muslim. Kehendakmu yang jadi. Kemudian di Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah di atas bukit. Kalau dia Tuhan bro, ngapain berdoa semalam-malaman? Dia berdoa kepada Allah. Ayolah pakai akal. Dikit aja kau Bang, apa namanya ya, kau fungsikan akalmu Bang. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia berdoa semalam-malaman loh? Di atas bukit sendirian dia berdoa. Doa kepada Allah. Ya, tapi mohon maaf ya teman-teman Kristen ini, mereka jarang mengutip, membaca pengajaran Yesus. Lebih dia condong kepada surah-surah si Paulus yang 13 ini. Karena Ibrani kan belum terlalu jelas siapa penulisnya ya. 13 surah Paulus ini yang mendominasi akal mereka. Yang mendominasi pikiran mereka itu surah-surah si Paulus. Ya kan? Membebaskan mereka makan segala, tidak sunat. Karena kenapa? 200 lembar. Iya, 200 lembar di Bible itu adalah surah-surah Paulus. Mendominasi Bible, 200 lembar loh. Yang lain, Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu paling ada yang 70 lembar, ada 60 lembar. Paulus 200 lembar lebih. Bayangkan. Jadi kalau kita diskusi itu ya
larilah dia ke surah-surah si Paulus. Nggak ada teman-teman Kristen yang pernah membawa Yohanes 17:3, ya kan? Mengenal hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada pernah ku dengar mereka. Kitalah yang menyuapi data-data itu, bahwa Yesus itu tauhid. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Ya, karena Itu loh. Tapi mana ada orang-orang Kristen? Karena yang membedakan kan benar. Islam itu berakal dulu kemudian dia beriman. Nah, silakan Bang Randy kalau mau lanjut. Kalian ini yang masih muda-muda ini berpikirlah, jangan cuma mau dicucuk hidung kayak kerbau dicucuk hidung oleh dogma doktrin, terjemahan lain, seenaknya lain menerjemahkan. Teman-teman lain yang masih dia mungkin bisa ini, kalau kayak kita-kita yang cara penyampaiannya masih kurang bagus atau kayak gimana, mungkin bisa diluruskan sama teman-teman lain, mungkin selain Bunda Rahma ada Kak Salam di atas. Oke Bunda, mungkin sekian Bunda. Makanya Bang, jadi pendiskusi itu bukan setahun 2 tahun. Beliau-beliau ini udah ada 10 tahun. Lama nyimak dulu, lama menimba ilmu. Untuk kalau dari saya cerita sedikit aja. Ya boleh tanya Bang, udah berapa tahun Bang mualaf? Udah berapa tahun? Kalau saya udah Semoga Bang Alex 4 tahun mualaf, sudah saya 4 tahun udah mualaf. Tapi sedikit cerita, saya semenjak duduk di bangku SMP itu sudah punya ketertarikan Islam. Ya, dalam hal mempelajari soal Islam itu kayak gimana sih, buat perbandingan-perbandingan, dan alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti sesuatu yang logik. Keren. Jadi mereka-mereka ini, kalian yang masih muda-muda ini ya, pastilah kalau mau belajar cepat menemukan kebenaran, karena doktrin dogma itu belum berakar kayak mereka-mereka yang sudah tua kan, kayak si Pipo, si mereka-mereka ini yang memang ngeyelnya minta ampun, menolak mentah-mentah isi Bible-nya. Kalau menurut saya sih Bunda, yang penting kita punya keinginan untuk belajar aja, itu aja sih. Nah, apa yang mendorong atau faktor apa sehingga Randy ini tertarik dengan Islam terus bersyahadat? Semoga Bang Alex mengikuti jejaknya gitu loh. Silakan Bang, apa kira-kira sampai bersyahadat tuh? Halo. Kalau ini Kristen ya Bang, pembasmi. Bentar Bang ya. Bentar dulu Bang Randy. Bentar, lanjut Bang Randy. Pertanyaannya Bunda gimana tadi Bunda? Kenapa sampai tertarik dengan Islam dan akhirnya bersyahadat? Faktor-faktornya apa? Apa karena jijik dengan babi, atau membaca Bible dan tidak masuk di akal, atau gimana? Silakan. Yang pertama, ya saya itu Bunda latar belakangnya itu Kristen Advent. Kristen Advent taat dengan hukum Taurat. Sama seperti kurang lebih sama-sama Yahudi. Dari cara hari peribadatannya, untuk masalah larangan makanannya, Tuhannya beda. Terus semenjak SMP itu saya sudah punya ketertarikan untuk belajar agama, buat perbandingan apa sih yang salah, karena kan selama dalam proses itu saya selalu melihat, kok kenapa selalu ada perdebatan gini, harusnya ini yang benar, terus ada yang setelah persingkat aja Bang, ini di bawah teman-teman kita udah mau dengar diskusi lagi. Iya Bang, ini kita mau lanjut diskusi nih, Bang. persingkat Oke. Bang, antara lain menariknya itu lanjut apa ya, singkat aja, 1 menit silakan. Oke. Sampai saya memutuskan mengikuti Islam, mengislamkan diri saya
Karena saya berpikir Islam itu agama yang paling masuk akal dari semua agama yang ada. Lebih logik sih. Oh, oke. Itu aja Bang ya. Jadi beliau bersyahadat karena menganggap setelah banyak belajar membaca, menerima Islam karena menurut beliau Islamlah kebenaran itu, dan itu logik, gak mudah diterima dengan akal pikiran kita. Iya. Oke. Makasih Bang ya. Kita sapa dulu saudara pembasmi apa Gurunda masih monitor ya, kayaknya tidur Bang Oke Zumai. Bunda, izin Bunda turunnya Bunda, makasih Bunda. Iya Bang, terima kasih. Oke siap. Naik lagi Bang ya diskusi ya Makasih ya Bang kapan-kapannya. Alek. Oke siap Ibu, makasih semuanya saudaraku. Ya. Iya Bang. Silakan Pak Pembasmi. Pembasmi kecoa keagungan. Ya, mau halo nanya juga. Saya mau nanya nih, bukan saya dari agama sebelah. Jangan bertanya setelah bertanya kok kabur ya. Jangan gitu ya Bang ya. Dia Kristen ya, dia Oke, Kristen oke. ya. Sebentar, Kristen ya. Oke. Iya, dia Kristen. Iya, Kristen. Tenang, jangan kejang-kejang dulu. Aku mau Enggak nanya nih, kejang, semua cuma yang nanya ada di sini. biasa kok. Lanjut. Iya, aku mau nanya, semua yang ada di sini ya. Ini saya pertanyaannya nih. Nanya semua yang ada di sini. Sunat, ini tentang sunat ya, di ajaran Ya. Islam ya. Oke. Sunat itu kan ajaran Yahudi. Nah, tunjukin ayatnya di ajaran Al-Quran kalau Yahudi? sunat itu. Sunat ajaran Yahudi. Dengar dulu. Apa? Turunkan dulu saya jawab. Sunat itu bukan ajaran Yahudi. Sunat itu perintah dari Sang Pencipta kepada manusia. Pertama turun perintah itu ke Nabi Ibrahim atau Abraham. Kemudian di Al-Quran surat An-Nahl 123 itu kami mengikuti Mila Ibrahim. Mila Ibrahim salah satunya sunat. Jadi kami umat Islam itu memuliakan Nabi Ibrahim, bukan mengutuknya. Ya, jadi sunat itu adalah perintah Tuhan kepada seluruh umat manusia, terkhusus kepada keturunan Nabi Ibrahim. Sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Semoga bermanfaat. Thank you jawabannya. Mana dia? Ih, Dulu Bunda baru kita udah jawab. Dia ada di dilempar. atas. Dia kalau nggak diturunkan nggak nyaman kita menjawab. Oh, berarti diturunin tadi. Oh, Hilang udah, nggak ada di bawah. itu ada lagi. Jadi ayatnya itu begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anit tabi'am millata Lucu juga Ibrahim ya, hanifah. tadi baru bertanya. Wa ma kana saya minal langsung dituruh. musyrikin. Udah nih, udah siap nih bertakiyahnya belum? Aduh, Simple bro, aja. kenapa sih kau itu? Ya, Kenapa diturunkan sih kau lagi. itu kalau Kita dibilang Kenapa sih mereka takiyah. itu? Padahal istilah takiyah itu berasal dari Islam. Pinjam lagi istilah Islam. Inilah orang pemakan babi kayak begini tidak bisa memang mendengarkan kebenaran. Dia itu maunya seperti selera iblis. Kata iblis, semua perintah Tuhan dilawan. Nah, dia lawanlah dia. Sunat itu perintah Tuhan. Kata Paulus, kalau kau menyunatkan dirimu, ya Kristus tidak berguna. Artinya apa? Dia tidak mau sehat. Maunya itu di kulupnya tersimpan virus-virus yang mematikan. Bayangkan kalau sehari nggak dicuci itu, pulang ke rumah, kira-kira bawa apa teman-teman? Langsung disodok kepada istrinya, selesai itu virus masuk ke rahim istrinya. Wassalam. Jadi mereka yang tentang perintah Tuhan, yang bersih, mereka nggak mau, maunya yang jorok. Yesua Masih sendiri sunat. Katanya pengikut Yesus, kagak disunat. Jadi orang kayak gini nggak perlu dinaikkan teman-teman. Kita lagi menjawab, dia bilang takiyah. Nah, coba bagaimana mau diskusi orang kayak gini? Gini aja deh, saya bayar kau 10 juta, hubungi HP saya, kita debat terbuka di Jakarta. Saya yang bayar tempat. Saya ingin tahu keilmuan lu berani nggak ngomong kalau ketemu langsung kayak begitu? Ya,
Tapi percuma juga sih orang yang sudah terperdaya oleh iblis itu mendengarkan kebenaran kupingnya panas. Ciri-ciri iblis itu kalau dia mendengarkan kebenaran pasti kupingnya panas, begitu. Ngobrol sama Andrea saja, silakan. Selamat malam. Malam. Ya, apa ya rame ini bicara sunat-sunat saya dengar ini. Ya, bicara rame-rame sunat-sunat ini, rame-rame bicara sunat-sunat ini, kenapa? Ha? Kau mau disunat? Perlu itu sunat itu. Apa? Harus itu sunat itu perlu itu. Kenapa? Perlu dilaksanakan itu sunat itu. Tapi kalau Paulus mengatakan kalau kau menyunatkan dirimu Andreas, Kristus tidak berguna lagi. Itu berarti kata si saya Paulus, Bang. Berarti saya sudah tidak berguna ini karena saya disunat ya. Iya kata Paulus, benar. Supaya kau berguna Andreas, ya hanya ada satu kata, berlabuh kembali. Tempel lagi. Enggak, kembali ke Islam lah. Oh, kembali. Enggak begini ya. Itu sunat itu jangan terlalu inilah apa orang Kristen juga itu jangan terlalu ngotot-ngototan lah sunat itu lebih baik ambil tengah-tengahnya. Kalian aja rela lah untuk disunat karena itu ada dalilnya itu. Yesus sendiri aja disunat. Kemudian dalam Kejadian 17 itu sebagai keturunan Abraham harus disunat. Jadi percuma kalian membantah kalau sunat itu kalian bantah. Karena kita lihat juga dari fungsinya sunat itu sangat bagus loh. Berarti Andreas ini nggak mau ngikut ajarannya Paulus berarti ya? Jadi bagus itu. Jadi kalau kalian membantah itu sunat-sunat itu ya nggak usahlah dibantah itu. Dari dinas kesehatan saja itu bagus. Ya kita ini kan tujuannya untuk baik. Jadi kalau baik ya nggak usah kita perdebatkan, laksanakan aja. Kalau tidak dilaksanakan, ini kenapa sih dinaikkan ya? Monyet nggak bisa namanya tempatnya di atas pohon. Gimana? Ntar dulu Andreas dibawa lagi. Andi di mana ayatnya dalam Al-Quran? Kan tadi saya udah terangkan. An-Nahl 123. Millata Ibrahim Hanifah, mengikuti milah Ibrahim. Kita ini keturunan Ibrahim. Ajarannya kepada Nabi kami dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ke Nabi Muhammad. Dan mengikutilah perintah Tuhannya kepada orang tuanya sampai ke cucu-cucunya kan gitu. Itu ya. Kalaupun misalnya gini loh ya, kalau misalnya nih nggak ada Al-Quran, di Al-Quran perintah sunat, terus kalau disunat melanggar gitu, enggak juga kan? Nggak ada. Kami mengikuti Nabi kami disunat. Lalu Andreas, Nabi Muhammad SAW disunat, ya kami disunat lah. Kalian Yesus disunat, kalian berkuluk, ketemu Yesus nanti ditanya, ayo pembasmi, sini loh. Dengar ini kita ngomong. Kenapa punyamu panjang gini? Kadapi, disunat ke Kadapi. Apa sini? Kenapa? Ada apa go? Hah? Iya ya. Jadi itu aja saya sampaikan sama umat-umat Kristen itu, kalau masalah disunat, tidak usah terlalu kalian perdebatkan karena memang itu harus wajib itu. Jadi kalau kalian tidak mau disunat ya itu kan tergantung pribadi. Tapi jangan membawa-bawa dalam suatu agama atau ajaran. Enggak semua agama Kristen yang enggak sunat, Bapak. Gimana? Enggak semua agama Kristen yang tidak sunat. Sebagian ada sunat kami, Bapak. Ya itulah makanya ada lagi ntar dulu seluruh Ibrahim katanya Yahudi. Dari mana bilang ya, Nabi Ibrahim Yahudi? Kalian belajar di mana Nabi Ibrahim Yahudi? Kalau yang Yahudi itu Bapak Israel, Bapak. Tidak ada orang lain selain orang Israel Yahudi, Bapak. Yahudi itu yang membunuh Tuhanmu. Kenapa kau suka sekali Yahudi? Pembunuh Tuhan itu. Tuhan mau dibunuh sama dia. Masih mau kau datang besok? Gua kunci di sini. Geser jantungmu. Yahudi itu otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Masih mau kau datang besok? Dukunglah kau Yahudi. Dia otak pelaku membunuh Tuhanmu. Kenapa kau dukung dia? Geser jantungmu, nggak bisa jawab. Geserkan jantungmu. Geser. Saya ulang ya, Yahudi itu bersekongkol dengan tentara Romawi memperalat Yudas membunuh Tuhanmu.
Datang Paulus menulis surat mengutuk Tuhanmu. Jadi kalau ada Kristen yang mendukung Yahudi, artinya dia mendukung pembunuh Tuhan. Masih mau kau datang besok? Dukunglah itu pembunuh Tuhanmu. Kau dukunglah itu. Masih mau kau mendukung pembunuh Tuhan? Pergilah kau. Padahal kau datang ke sana itu barusan kemarin nih. Kristen dibubarkan oleh Yahudi. Data misionaris diludahi, digamparin. Kau dukunglah dia itu. Yahudi itu sangat membenci Kristen, coy. Data misionaris diludahi, digamparin. Kemarin dibubarin. Bahkan gerejamu dihabisin. Kau berlutut, kau menyembah dia, mengagung-agungkan Yahudi pembunuh Tuhan. Ada-ada aja kau ini, akalmu mati semua. Geserkan jantungmu mendengarkan ini. Geser. Saya rasa ya, tua-tua Yahudi kayak apa sini, keturunannya masih ada sampai saat ini. Ya, otak pelaku ingin membunuh Yesus. Saya rasa juga ya, tentara Romawi masih punya keturunan. Korpsnya aja, tentara Romawi sampai hari ini masih ada korps tentara itu. Saya rasa juga masih ada keturunannya sampai hari ini. Kau cari dia, minta pertanggungjawaban. Kenapa? Tanya dia. Kalau perlu minta dispensasi. Kenapa kau membunuh Tuhanku gitu loh? Berserak kan kau? Siapa tadi namanya pembasmi? Itu yang kau pikirin. Enggak usah yang lain-lain kau pikirin. Kau siapkan gugatan kepada mereka. Yahudi masih ada, keturunannya masih ada. Oke lah, mungkin Yudas sudah nggak punya keturunan. Kita kesampingkan Yudas. Tentara Romawi masih ada, korpsnya masih ada. Kau siapkan tuntutan kepada mereka. Tuntut dia minta ganti rugi 1.000 triliun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Afrika itu. Itu yang lo pikirin, coy. Jangan yang lain-lain yang nggak penting. Itu yang lo pikirin, coy. Jangan yang lain-lain yang nggak penting. Itu yang lo pikirin, coy. Jangan yang lain-lain yang nggak penting. Itu yang lo pikir. Dia di mana? Mayat anak orang itu kau hilangkan itu. Oh iya, dia Bahaya itu. menjadi anak Maria ketika dia ada di bumi. Iya. Iya. Setelah dia bangkit kan mati nih, anak Maria mati nih. Manusia Bangkit, yang mati iya. kan? Bangkit tapi Iya, kan sabar dulu. Iya kan mati 3 hari dulu, Iya, kan? iya. Nah, setelah yang mati anak Maria, yang bangkit ini masih anak Maria atau tidak? Status dia sebagai anak Maria itu waktu dia di bumi. Iya, terus di mana itu mayat anak Maria itu? Kasihan loh mayat anak orang itu. Loh, dia kan bangkit. Masa antum nanyakan lagi mayatnya, dia bangkit. Jadi yang bangkit ini anak Maria juga. Kecuali nabi-nabi yang lain atau manusia itu masih ada bangkainya. Iya. Ini dia bangkit. Yang bangkit ini anak Maria atau bukan? Loh, yang bangkit itu adalah sewaktu dia di bumi, ya anak Maria. Waktu di bumi, loh ya, di waktu di bumi ya. Nah. Yang bangkit, yang dia bangkit ini saya tanya, yang dia bangkit ini 3 hari kan dia mati kan? Memangnya ada berapa orang yang bangkit situ?